Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nawir Ali. Saya dari UKPBJ Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Alhamdulillah di hari yang cerah ini kita berjumpa kembali di kegiatan webinar Muji Santosa Training and Consulting dengan tema diskusi ringan pengadaan dan kontrak dengan narasumber yakni guru kita, pembimbing kita yaitu Pak Muji Santosa, di mana kita ketahui bersama bahwa tahun 2008 sampai 2019 beliau pernah bekerja di LKPP dan 2020 sampai sekarang beliau sebagai konsultan, narasumber dan dosen. Sebelumnya izinkan Udo akan membacakan ketentuan dalam kegiatan webinar kita hari ini, yaitu narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan akan kita lanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab selama 45 menit. Untuk sobat-sobat peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya. Ini untuk sertifikat ada nggak Prof Muklis hari ini? Ada Bang, nanti linknya akan disampaikan nih setelah Pak Muji menyampaikan materi, dan sertifikat nanti bisa di-download di YouTube MS Training on Consulting beserta cek videonya di sana. Siap, terima kasih. Jadi kalau untuk peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan mengisi link daftar hadir yang akan kita bagikan setelah Pak Muji memaparkan materi. Nah, agar acara kita pada sore hari ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebaiknya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sekian. Baiklah, kepada narasumber kita, Bapak Muji Santosa, waktu dan tempat, saya persilakan, Pak. Ya, baik, Pak Nawirta sebagai moderator sesi siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore untuk yang di Papua dan Papua Barat ya. Salam sejahtera untuk kita semua di sesi hari ini ya, di hari libur kita bisa bertemu untuk berdiskusi ringan mengenai pengadaan barang jasa dan mengenai kontrak. Jadi yang saya sampaikan materi-materi sederhana sajalah. Nanti kalau materi berat tentang SMKK, pengadaan jasa konstruksi, ya kita lempar ada Pak Mustafa lah. Sedangkan yang soal-soal sertifikasi kita lempar kepada Pak Nawirta dari Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Bapak Ibu yang hormati, ini adalah di bulan Desember, ya kita berharap Bapak Ibu sudah melakukan tender dini dan mungkin akan tanda tangan kontrak. Jadi materi hari ini saya buat untuk dua hal, yaitu untuk tanda tangan kontrak, yang kedua mengenai pembahasan mengenai pemberian kesempatan. Namun pertanyaan yang nanti Bapak Ibu sampaikan boleh di luar itu. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, nanti bisa dibantu oleh teman-teman di sini. Kita saling sharing, berbagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sukses dalam pengadaannya, sukses dalam kontraknya. Baik, kita berbicara yang siapa yang bertanda tangan kontrak. Ya. Siapa yang menandatangani kontrak dari pihak pemerintah, ya. Yang sering disebut adalah pejabat pembuat komitmen, pejabat pembuat komitmen. Kemudian muncullah dalam Perpres 16 tahun 2018 mengenai pejabat penandatangan kontrak, pejabat penandatangan kontrak. Ya, sebentar. Jadi kalau kita lihat tanda tangan kontrak atau kata lainnya adalah suatu perikatan. Perikatan itu sebenarnya adalah kewenangan dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Jadi dulu istilahnya PIMPRO, pimpinan proyek untuk kegiatan-kegiatan proyek. Ya. Sedangkan kepala kantor dan sebagainya untuk kegiatan rutin. Sejak keluar 3 paket undang-undang, yaitu Undang-Undang 1 tahun 2004, Undang-Undang 17, Undang-Undang 15, ya, maka tidak dikenal lagi namanya PIMPRO, tidak dikenal lagi pimpinan kegiatan dan sebagainya. Yang dikenal adalah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, gitu. Dan kegiatannya tidak dikenal kegiatan rutin maupun proyek, hanya disebut sebagai suatu kegiatan. Nah, dulu ada kegiatan rutin, kegiatan proyek, sekarang hanya kegiatan saja. Yang menangani siapa? Pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran.
Setelah berjalan, ternyata ini dianggap berat juga penggunaan kuasa penganggaran. Maka muncullah istilah pejabat pembuat komitmen di suatu aturan Dirjen Perbendaharaan. Dan ini diperkuat kemudian dalam Kepres 80 ya tahun 2003 ya, di perubahan keberapa itu ya. Ya, maka di aturan keuangan muncullah adanya istilah PPK. Nah, muncul juga istilah ini di PBJ, kemudian di Kepres 80 ya. Apakah PPK ya itu muncul di keuangan daerah, pejabat pembuat komitmen? Tidak pernah ya, tidak muncul di keuangan daerah, tidak muncul di keuangan daerah. Nah, kemudian ketika muncul Kepres 12 tahun 2021 ataupun sebelumnya ya, Permendagri 77 tahun 2020, di sana pun tidak dijumpai istilah PPK. Nah, ini menjadi perdebatan. Kemudian ada titik temu peran PPK di keuangan daerah setelah ada SE dari LKPB. Silakan Bapak cari nomor berapa tuh? SE dari LKPB. Ya. Tapi pendapat saya secara pribadi, ya bukan boleh tidak boleh saya aturan, tetapi bagaimana sebaiknya, ya bukan sebolehnya, sebaiknya adalah optimalisasi peran pejabat pembuat komitmen di APBN atau di APBD. Ya, kalau di APBN pejabat pembuat komitmen sebaiknya bukan kepala kantor lah, mungkin levelnya adalah kepala seksi. Ya, di APBD ya sebaiknya siapa? Ya, kalau menurut saya adalah kepala bidang eselon 3, itulah sebagai kuasa pengguna anggaran. PPK di kuasa pengguna anggaran di situ ya. Jangan di level di bawahnya. Nah, tapi kalau di aturan Perpres dibuka siapa yang di bawahnya tadi KPA ya, tapi dia memiliki sertifikat pengadaan, memiliki kompetensi dalam pengadaan. Tanda tangan kontrak. Ya, siapa yang tanda tangan kontrak? Tanda tangan kontrak kalau kita lihat peraturan pengadaannya ya, itu bisa kita bedakan apakah itu pekerjaan konstruksi atau pekerjaan non-konstruksi. Siapa yang tanda kontrak di pekerjaan konstruksi ataukah yang siapa non-konstruksi. Ini yang dari sisi penyedia ya. Dari sisi penyedia ini perlu dibedakan. Siapa yang tanda kontrak di sisi penyedia untuk pekerjaan konstruksi dan siapa di sisi penyedia yang pekerjaan non-konstruksi. Jadi kalau kita lihat di peraturan LKPB nomor 12 tahun 2021, ya, di halaman 121-nya ya, pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direktur Utama Pimpinan Perusahaan Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian atau anggaran dasar yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundangan atau penyedia perorangan. Ya. Siapa yang bertanda kontrak dari pihak penyedia? Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa. Pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama, pimpinan perusahaan, pengurus koperasi, atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian atau anggaran dasar untuk menandatangani kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus, karyawan perusahaan, karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga tetap. Yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap. Ya. Kemudian, kalau kita lihat model dokumen pemilihan, model ya, ini namanya model sekarang. Ya, sebenarnya dulu namanya standar. Kalau bahasa Inggrisnya standar lah. Standar bidding dokumen ya, standar. Standar ini sebenarnya sebagai acuan. Sebagai acuan yang bisa diubah, ditambah, dan sebagainya. Ternyata standar itu dimaknai hanya sebagai contoh yang tidak boleh diubah. Maka sekarang pengertian itu diubah. Disebut-sebut namanya apa? Model. Model itu artinya apa? Ya, sekedar contoh yang bisa diubah, ditambah, dikurangi, bagaimana suatu pengadaan bisa berjalan baik, kontrak bisa berjalan baik, maka namanya model. Di dalam peraturan LKP nomor 12 tahun 2021 ini, di model dokumen pemilihan untuk konstruksi, pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direktur Utama, pimpinan perusahaan, atau yang namanya tercantum dalam akta pendirian, anggaran dasar yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi sampai di situ. Tidak boleh dikuasakan pada pihak lain, bahkan kepada pegawai tetapnya sendiri juga enggak. Kenapa? Ini untuk menghindari pinjam bendera. Ya. Ya, di dunia konstruksi kan sangat kuat ini istilah-istilah pinjam bendera ini. Ya. Maka tidak boleh dipakilkan kepada pihak lain. Sedangkan yang di kontrak yang bukan konstruksi, ya boleh ditandatangani oleh siapa tadi? Pegawai tetap tadi ya, pegawai tetap. Misalnya kita
berkegiatan di hotel, kegiatan di hotel. Nah, seperti Pak Profesor Muklis ini ya, sering kerja-kerjanya di hotel ini. Ya, maka untuk tanda tangan kontrak, SPK dan sebagainya atau kwitansi dan sebagainya tidak harus dengan direktur utamanya, boleh dengan manajer yang di front office itu misalkan ya, tenaga kerja tetapnya tidak. Tapi kalau yang untuk konstruksi tidak boleh diwakilkan kepada tenaga kerja tetapnya, apalagi pada pihak lain, apalagi mendirikan perusahaan cabang yang hanya untuk menghadapi suatu paket di Tulang Bawang, maka ada perusahaan cabang di Tulang Bawang. Karena Pak Nawirta membuka suatu paket, ya udahlah kita buka cabang saja. Yang umurnya kira-kira ya seumur paket tadi, ya mungkin umurnya setahun setengah lah. Kalau kita baca notarisnya mungkin sampai umur setengah udah bubar, itu nanti akan kita bubarkan. Itu nggak boleh ya. Sedangkan yang bertanda tangan kontrak atas nama pemerintah, ya itu di Peraturan KW nomor 12 ya tahun 2021, pejabat yang berwenang untuk penandatangan kontrak yang selanjutnya disebut sebagai pejabat penandatangan kontrak adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia. Dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK. Jadi yang dapat dari sisi pemerintah adalah pengguna anggaran, menteri, kepala lembaga, kepala dinas, kalau di daerah kepala dinas ya, KPA, kuasa pengguna anggaran, yaitu pejabat yang ditunjuk untuk mewakili pengguna anggaran, atau PPK, pejabat pembuat komitmen, yaitu pejabat pegawai di suatu kantor yang diberi wewenang untuk menandatangani kontrak dan memiliki sertifikasi pengadaan. Gitu ya. Itu dari sisi pemerintah. Berikutnya, kapan tanda tangan kontrak? Tanda tangan kontrak itu adalah ketika anggaran disahkan. Jadi hari ini, kalau di kementerian hari ini ya, sudah ada DIPA, kalau di kementerian DIPA ya, Kementerian atau Lembaga, APBN, DIPA, dokumen isian pelaksanaan anggaran, ini sudah disahkan, misalkan di kemarin ya, di akhir November, maka kita sudah boleh tanda tangan kontrak. Ya, tapi efektifnya kapan? Efektifnya ya nanti per 1 Januari 2022. Bagaimana kalau itu melebihi 14 hari sampai ke sana? Ya nggak apa-apa, berarti diperpanjang itu ya, masa berlakunya penawaran, masa berlakunya FTS ini. Jadi ketika DIPA diterima, kita boleh tanda tangan kontrak sekarang, tapi efektifnya ke sana. Ini didukung juga oleh peraturan pemerintah ya, nomor 50 mungkin ya, tahun 2018. Jadi kontrak bisa ditandatangani, efektifnya ketika anggaran efektif. DIPA sudah ada, ya, maka efektif. Ya sama kalau di APBD, kalau sekarang anggaran sudah ada, sudah disahkan, ya, maka efektifnya nanti kapan? Ya nanti per 1 Januari 2022. Bisa juga kontrak ditandatangani, misalkan di bulan Januari, tapi belum efektif. Efektifnya menunggu SPMK-nya, surat perintah mulai kerja, juga bisa begitu. Jadi efektif bisa juga menunggu surat perintah mulai kerja. Contoh ya, mengenai perusahaan cabang yang perlu kehati-hatian, sehingga perusahaan cabang itu bukan seumur suatu paket. Ini contohnya dari Pak Heri Suroso ya. Jadi kita harus meneliti perusahaan cabang itu. Bagaimana akta dan SK perusahaan induk. Nah, ini ditulis di mana? Di SSKK. NPWP perusahaan induk, izin perusahaan induk, akta bukan kantor cabang, dan pengangkatan kepala kantor cabang, KTP, NWP, surat pernyataan tentang lokasi, izin kantor cabang, laporan relasi, dan sebagainya. Ini cuma perlu dicermati ya. Kalau itu kerjasama, ada nggak ini kerjasamanya penyedia setempat? Kalau kita lihat, misalkan kerjasamanya hanya sampai Maret 2023, dia membuka suatu perusahaan cabang di Tulang Bawang. Ya, ternyata dia kerjasama dengan penyedia setempat sampai Maret 2023 atau Juni 2023. Nah, itu berarti hanya sekedar pinjam bendera. Kita cenderung ini mempersoalkan. Ya, kita persoalkan seperti itu. Kalau perlu kita bawa ini masalah ini juga ke Kasidatun lah. Atau jaksa pengacara negara untuk dipersoalkan ini. Lebih bagus kita ribut lah sekarang daripada ribut nanti dengan membuka ini kepada pihak-pihak yang berkompeten. Ya, kita lewat aja lah. Jadi perlu kita perlu kita pahami ya di materi hari ini bagaimana surat kuasa untuk tanda tangan kontrak.
ya nggak bisa ya. Kecuali kalau dia pegawai tetap tadi yang bukan non konstruksi bisa. Berikutnya menghindari tidak pinjam bendera. Berikutnya apakah tanda tangan kontrak itu harus hadir? Ya. Kalau kita sudah melihat kinerja yang bagus nggak perlu hadir lah. Ya. Tapi kalau kita meragukan, kita bisa meminta hadir ya tadi direktur utama atau yang berkepentingan untuk hadir ini. Kalau saya kenal beberapa orang ya, kenal beberapa PPK itu, Pak Muji, kalau saya sebagai PPK akan saya minta hadir itu yang tanda tangan kontrak. Mungkin yang penyedia katalog nggak usah lah, yang di luar katalog ya perlulah mungkin harus hadir untuk memastikan. Ya, ini pilihan Bapak Ibu ya. Kriterianya bagaimana yang harus hadir, yaitu pengalaman Bapak Ibu yang bisa menilai. Kalau menurut saya yang katalog nggak perlu hadir lah. Yang selain katalog ya pilihan, apakah ini kritikal harus hadir atau tidak harus hadir dari sisi penyedia. Berikutnya, kita bicara mengenai pemberian kesempatan signing kontrak berdasar Kepres 16 tahun 2018. Ada pasal 56. Ya. Pasal 56 ayat 1 dikatakan di sana, dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai pelaksanaan kontrak berakhir, namun BPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, BPK memberi kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi ini ada kewenangan BPK. Jadi BPK menilai. Kalau BPK menilai tidak bisa, ya berarti nggak akan diberikan namanya pemberian kesempatan. Ya. Jadi pemberian kesempatan itu belum tentu ada. Tidak harus ada ya. Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum kontrak. Adendum kontrak. Perubahan kontrak. Yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan. Waktu penyelesaian pekerjaan. Tidak harus 50 hari. Kita harus bisa ngitung-ngitung. Nanti sampai berakhir kontrak ternyata 87%. Sisa berapa lagi? 13%. 13% kita hitung berapa sih prestasinya setiap hari. Kalau prestasinya setiap hari 0,25, maka kalau 13% dengan model cara bekerja seperti itu berarti diperlukan 13 kali 4. Diperlukan 52 hari. Ya, seperti itu. Wah, kalau diberikan kesempatan harusnya berubah dong kinerja. Kinerjanya harus meningkat. Harus menambah alat, menambah tenaga kerja, menambah waktu, dan sebagainya. Yang sebelah 0,25 harusnya menjadi 0,5. 0,5 kali 13. Berapa? Berarti diperlukan 26. 26 hari. Itulah yang diberikan pada penyedia. Tidak harus 50 hari, 26 hari. 26 hari, kalau sekarang posisinya tanggal 10, 26 hari, berarti 6 Januari. Nah, runingan lagi. Bagaimana kalau bisa tanggal 30 Desember aja lah. Berarti diberikan waktu 19 hari. Tambah ya lembur, tenaga, dan sebagainya. Selesailah tanggal 30. Saya nggak mau melompati tahun. Loh, itu boleh. Boleh aja. Tapi sebaiknya jangan melompati tahun. Pengenaan sanksi denda. Ya. Kalau belum diterima semua, ya sebaiknya denda itu dari mana? Dari nilai kontrak. Terus berikutnya, ketika dibuat adendumnya, sebelum dilakukan adendum, diberikan dulu perpanjangan jaminan pelaksanaan. Ini yang sering terjadi. Kita memberi kesempatan dan sebagainya, kita buat perubahan kontrak, ternyata jaminan pelaksanaan belum diberikan. Nanti kalau tiba-tiba kita putus, jadi problem nih. Ya, maka penyedia harus menyerahkan juga jaminan perpanjangan ya, perpanjangan jaminan pelaksanaan. Pemberian kesempatan ya berdasar pasal ini di Perpresnya dapat melampaui tahun anggaran, dapat melampaui tahun anggaran. Karena ini masalah anggaran, maka harus minta persetujuan dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Bisa nggak melampaui anggaran? Jadi BPK tidak hanya langsung berikan persetujuan, harus minta persetujuan pada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggarannya kalau itu melampaui tahun anggaran gitu ya. Berikutnya dalam peraturan EKPB nomor 12 tahun 2021. Kalimatnya juga masih sama. Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan, PPK ya, pejabat dan kontrak, ini berubah di sini kalimatnya menjadi pejabat dan kontrak, menilai apakah dapat diberikan kesempatan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi pejabat penandatangan kontrak untuk memberikan kesempatan.
Memberi kesempatan pada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari. Jadi tidak harus 50 hari. Kalau saya perhatikan semuanya langsung aja memberikan 50 hari. Ya. Jadi sampai dengan 50 hari. Ya. Tadi contohnya, kalau memang 19 hari selesai, 19 hari aja selesai lah. Jangan sampai 50 hari, apalagi melampaui tahun. Ya. Berikutnya dalam peraturan EKP nomor 12 tahun 2021 ini, dalam hal sesudah sampai dengan 50 hari nggak selesai, dapat juga diberikan kesempatan kedua untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan. Jadi kalau diperlukan 65 hari lagi, masih bisa tuh. Jadi 50 ditambah 65, berarti berapa? 105 hari juga bisa nih. Jadi bisa. Kalau saya sebaiknya hidup kita jangan tersiksa oleh kalimat boleh, bisa, dan sebagainya. Tapi kita harus menggunakan kalimat apa? Sebaiknya bagaimana? Bukan sebolehnya, bukan sebisanya menurut aturan. Sehingga kita tidak tersiksa oleh peraturan. Kita harus menggunakan hidup ini adalah sebaiknya. Kalau Bapak Ibu biasa dengan sebaiknya, mudah-mudahan Bapak Ibu akan melihat banyak peluang-peluang baru yang baik, yang bermanfaat. Tapi kalau Bapak Ibu hanya sekedar bisa, boleh, akan tersiksa. Hidup kita akan galau dan sebagainya. Nah, gitu ya. Maka selanjutnya akan menghindari mengelola pengadaan dan sebagainya. Tapi kalau kita pakai kalimat sebaiknya, akan banyak peluang-peluang yang akan menemui kita. Berikutnya, kalau memang tidak selesai, dapat dilakukan pemutusan kontrak. Dan penyedia dinilai tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan dituangkan dalam adendum kontrak, perubahan kontrak, yang di dalamnya mengatur pengenaan sanksi denda dan sebagainya. Denda ini, Pak, berlaku kalau ada penyerahan pekerjaan melebihi tanggal berakhir kontrak. Nah, ini menjadi perdebatan juga, Pak. Kalau dikasih tadi waktu 19 hari, setelah 19 hari tidak ada prestasi, apakah dikenakan denda? Kalau menurut saya tidak dikenakan denda, karena denda ini kalau ada keterlambatan prestasi yang diserahkan. Pemberian kesempatan menurut peraturan EKPP ini dapat melampaui tahun anggaran. Ya, tapi kewenangan anggaran di mana? Di pengguna anggaran sama kuasa pengguna anggaran. Maka Bapak Ibu harus minta persetujuan dari pengguna anggaran kuasa pengguna. Apakah ada anggarannya di tahun depan? Apakah untuk Pemda-Pemda ini anggarannya bisa diluncurkan di tahun depan? Kalau APBN di tahun depan nggak ada itu anggarannya. Ya. Jadi kalau kita melampaui tahun anggaran, nanti pembayarannya harus merevisi anggaran yang ada. ATK dikurangi, perjalanan dinas dikurangi untuk membayar sisa kontrak tadi. Untuk membayar kontrak yang belum dibayar. Kalau APBD, bisa nggak menjadi silpa meluncur ke tahun depan? Dulu pernah saya baca Permendagri, nomor berapa itu? Lupa. Ya. Yang bisa menjadi silpa itu kalau terlambat bukan salahnya penyedia. Ini terlambat kan karena salahnya penyedia. Itu perlu diperhatikan peraturan-peraturan yang lainnya supaya kita tidak bermasalah. Jadi hidup ini jangan sekedar mengikuti peraturan ini, ternyata peraturan lainnya tidak bisa. Peraturan lainnya tadi Permendagri tadi ya. Silpa boleh meluncur ke tahun depan kalau itu bukan kesalahan penyedia. Ya, mohon dicermati lagi, apakah peraturan itu masih berlaku nggak setelah ada Permendagri 77 tahun 2020. Banyak peraturan kan, maka supaya hidup kita nggak pusing, ya udahlah, jangan terlambatlah kotak-kotak kita. Peraturan EKP nomor 12 tahun 2021 tidak memberikan kesempatan kepada penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak setelah pengenaan sanksi. Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Ya, dihitung-hitung, wah nggak akan selesai lah. Sampai dengan 30 November ini, 30 Desember ini, 31 Desember ini, nggak selesai, putus saja. Dikasih tambahan waktu 50 hari pun nggak akan selesai. Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, sudah tidak diberi pemberian kesempatan. Atau pekerjaan harus segera dipenuhi, tidak dapat ditunda lagi. Ya, ini harus sudah selesai nanti tanggal 15 Desember. Karena semester depan harus mulai digunakan untuk apa. Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Atau penyedia sudah menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan. Alat nggak punya, modal nggak punya, dan selesainya nggak bisa diharap, ya udahlah diputus saja.
Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang mengatur apa? Waktu pemberian kesempatan. Saran saya tidak harus 50 hari. Harus ada hitung-hitungannya. Berdasar data yang ada, data kurangnya, bagaimana pola kita bisa untuk membuat kinerja lebih bagus. Pengenaan sanksi denda keterlambatan, perpanjangan waktu jaminan pelaksanaan. Kalau itu melampaui tahun, bagaimana nanti pembayarannya? Pembayarannya bagaimana? Wah, rumit ini ya, pembayarannya. Ya. Maka saya beri warning, hindari pemberian kesempatan. Hindari. Pemberian kesempatan itu pintu darurat. Pintu darurat itu hanya digunakan kalau kecelakaan saja. Kenapa kita sudah merancang kecelakaan? Padahal kita bisa mengatur, melakukan mitigasi risiko supaya itu tidak terjadi. Maka kalau ada pemberian kesempatan, berarti harus dilakukan adanya proses sanitasi maupun proses kontraknya bagaimana. Bagaimana nanti kalau ada pemberian kesempatan, perpanjangan konsultan perancangan, perpanjangan konsultan mengawas, bagaimana SK-SK tim, honor dan sebagainya, bagaimana perpanjangan jaminan pelaksanaan. Kadang-kadang penyedia fokus pada pekerjaan, tidak segera menyelesaikan jaminan pelaksanaannya. Kita harus ngejar-ngejar. Bagaimana nanti pembayarannya, bagaimana denda keterlambatan, bagaimana pemeriksaan prestasi kalau itu dilakukan di akhir Desember, Januari, dan sebagainya. Ketika orangnya sudah mutasi dan sebagainya, tim-tim kita. Dan nanti akan ada ribut dari LSM dan sebagainya. Ya, sudah akhir tahun kok masih dikerjakan, APH juga dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi banyak problemnya. Maka hindarilah pemberian kesempatan. Ya. Haruskah selalu ada pemberian kesempatan? Hindari. Ya. Kalau bisa diharamkanlah pemberian kesempatan. Pemberian kesempatan adalah pintu darurat dari pengendalian kontrak. Ya kata Pak Mustafa tadi, sudah dipasang roda, sudah cat, dan bodi sebagainya, sudah mesin sudah dipasang. Tidak bisa jalan mesinnya, ya itulah pintu darurat. Pemberian kesempatan adalah buruknya kinerja penyedia. Atau tidak ada pengendalian dari PPK. Suatu bentuk dari kegagalan pengendalian kontrak. Haruskah 50 hari? Tidak harus tadi ya. Harus ada justifikasinya, logika-logikanya. Berikutnya, adakah denda maksimal? Udah gak apa-apa diberi pemberian kesempatan aja, karena ada denda maksimal 5%. Tidak ada denda maksimal ya. Ya denda aja sesuai kenyataannya ya. Kalau itu terlambat 65 hari ya udah kena 6,5%. Apalagi kalau 115 hari ya kena 11,5%. Ya. Itu kalau dendanya dari mana? Dari nilai kontrak. Jadi kalau kita nulis denda dari bagian kontrak, sisa kontrak, dan sebagainya, itulah menjadikan motivasi penyedia untuk terlambat. Nah, kita harus berubah lah. Terutama untuk kerjaan konstruksi, kita harus pakai default aja, pakai standar aja lah. Denda dari nilai kontrak. Berikutnya, kendalikan kontrak sejak rancangan kontrak. Kita perlu mempertimbangkan ada uang muka atau tidak ada uang muka, denda dari nilai kontrak, ya, dan sebagainya. Memastikan penyedia sebelum tanda tangan kontrak, dia memenuhi kualifikasi, track record-nya bagus atau tidak, kontrak-kontraknya selesai atau tidak, terlambat atau tidak, ini sebelum tanda tangan kontrak. Ketika track record-nya sering terlambat, maka kita harus keras ya, dalam pengendalian kontrak. Melakukan PCM, rapat persesuaian pelaksanaan kontrak, harus keras di sana. PCM, pre-construction meeting, yang tidak hanya sekedar 2 jam untuk menghabiskan snack atau makan siang, tapi di sana harus bisa mendetailkan tahapan-tahapan pekerjaan dan sebagainya. Kendalikan kontrak dari waktu ke waktu dan seterusnya. Ini yang terakhir ya. Sering ada dari teman-teman daerah, teman-teman Pemda tanya, Pak, kami perlu nggak membuat aturan mengenai jaminan pembayaran di akhir tahun? Jaminan pembayaran di akhir tahun. Saya tanya, apakah Anda dibatasi di akhir tahun mengenai pencairan? Ya Pak, dibatasi Pak tanggal 15 Desember. 15 Desember. Saya pastikan kembali, apakah Anda dibatasi 15 Desember? Iya Pak. Ketika lebih dari 15 Desember, misalnya Anda tagihan tanggal 23 Desember, atau tanggal 30 Desember, bisa cair nggak? Bisa Pak, kalau ada dispensasi dari Kepala Dinas atau Sekda atau bisa. Ya kalau begitu nggak perlu ada jaminan. Nggak perlu ada jaminan ya. Karena Anda nggak konsisten. Ketika Anda bilang 15 Desember, ternyata yang di luar tanggal itu masih bisa. Ya, masih bisa. Kalau di APBN nggak bisa itu. Contoh,
APBN tahun ini ya, saya lupa tanggal berapa ya, 24 atau berapa atasnya ya. Jadi di sana di APBN ada misalnya jaminan bank. Jaminan bank digunakan untuk pembayaran atas pekerjaan yang prestasi pekerjaannya belum mencapai 100%. Ya, berita acara selesai pekerjaan dibuat antara pekerjaan selesai ya, akan selesai tanggal 25 sampai 31 Desember. Ada kontrak-kontrak yang selesai tanggal 25, 26, 27, 30, 31 Desember. Kontrak berakhir di sana 31 Desember. Jadi di APBN sendiri pun masih banyak kontrak berakhir 31 Desember, 30 Desember. Jadi saya sarankan kontrak itu kalau bisa selesailah 30 November saja, nggak usah Desember. Desember akan seperti ini. Pendapat saya diterima nggak sama Kementerian Keuangan? Nah, teman-teman Kementerian Keuangan setuju dengan pendapat saya. Betul loh, Muji. Semua kontrak itu sebaiknya jangan berakhir Desember lah. Kita Desember juga sibuk menangani banyak tagihan-tagihan. Kalau bisa digeser ke November, kita juga senang. Ya. Jadi, maaf. Bentar. Ya. Jadi contohnya nih, dibatasi tanggal 24 nih. Padahal kontrak akan berakhir tanggal 30 Desember. Tanggal 24 dibuat berita acara prestasi. Berapa misalkan? Misalkan 87%. Maka dibuat berita acara prestasi 87%. Jangan dibuat 100%. Masih terjadi di APBN, bahkan yang banyak adalah di Pemda-Pemda, dibuat 100%. Ya harusnya dibuat sesuai faktanya adalah 87%. Maka di sini kan nggak bisa dibayar lagi setelah tanggal 24. Padahal kerjaan akan selesai di sini tanggal 1 Desember. Maka ada jaminan. Jaminan dari bank setempat. Senilai berapa? Bank setempat. Bank BRI, Mandiri, BCA, dan sebagainya. Nggak boleh bank dari luar daerah. Untuk apa? Untuk bisa ngecek kebenaran jaminan tadi. 13%, maka dibayar 100%. Maka sampai dengan 31 Desember, diperiksa benar 100%. Ya sudah, dibuatkan berita acara serah terima 100%. Tapi seandainya ternyata 31 Desember, prestasinya 96%. 96%, maka dicairkan tadi jaminan pembayaran. Ya, yang berapa persen tuh? Yang 4%-nya ya, disetorlah ke kas negara, disetor ke kas negara. Jadi jaminan itu berhenti sampai dengan 31 Desember. 31 Desember. Banyak teman-teman daerah mau menyotoh ini jaminan pembayaran. Berpikir jaminan pembayaran itu boleh melampaui tahun. Tidak. Jaminan pembayaran itu hanya berhenti sampai 31 Desember. Jadi kritikalnya ada dua di sini ya. Membuat berita acara sini jangan 100%. Nanti dianggap palsu tuh, pidana pemalsuan. Yang kedua, jaminan pembayaran berhenti sampai 31 Desember. Jangan sampai ke sana. Ya, maka masih ada 4% lagi. Kalau diteruskan ke sini, 4% itu menjadi beban tahun anggaran berikutnya, 4%. Kalau proyeknya 10 miliar, berapa itu? 400 juta. Ya, 400 juta akan dibayar di sini mengambil dari mana? Jadi 400 juta bukan menambah anggaran tahun berikutnya, tapi mengambil tahun anggaran berikutnya. Jadi 400 juta kita ambil dari perjalanan dinas, ATK, dan sebagainya, kita cari-cari, kita revisi, bisa menjadi adalah uang 400 juta untuk membayar pekerjaan ini. Itu kalau APBN simpel seperti itu. Kalau APBD, wah ini nggak sempat di anggaran Pak, nggak bisa meluncur juga. Ya udah, dilakukan apa? Pengambilan anggaran yang ada, dan nanti biasanya melalui APBD perubahan. APBD perubahan. Jadi penyedia bisa marah-marah. Oh ternyata saya nggak dibayar di sini. Januari saya selesaikan. Dibayarnya baru di September, Oktober. Nah, begitulah. Itu Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Ternyata presentasi saya cuma 35 menit. Kita buka pertanyaan lah. Mungkin sekitar 50 menit lebih lah. Silakan Pak Nawirta. Siap. Terima kasih Pak Muji. Ini sudah ada yang raise hand ini Pak Herman Tony. Silakan Pak Herman. Di unmute Pak. Di unmute Pak Herman Tony. Ya, diperkenalkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Muji, Pak Moderator, dan Pak Sumber. Yang ingin saya tanyakan itu masalah pemberian kesempatan pada akhir tahun. Ya, apakah pemberian kesempatan itu
menggunakan peneliti kontrak untuk menilai kinerja dari penyedia. Nah, seandainya tidak ada peneliti kontrak, apakah bisa PPK memutuskan sendiri untuk memberikan perpanjangan pemberian kesempatan kepada penyedia? Itu saja, Pak. Yang kedua, masalah jaminan pembayaran. Tahu kami ya memang belum ada yang sudah jaminan pembayaran. Yang ada itu kan jaminan pelaksanaan, jaminan penawaran. Baru tahu saya kalau ada jaminan pembayaran. Jadi mohon penjelasannya Pak Muji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan Pak Muji. Ya, oke. Terima kasih Pak Firman Tony. Yang ditanya mengenai peneliti kontrak. Ya. Jadi kalau kita lihat aturannya di sini, kalimatnya tadi di Perpres maupun di peraturan LKP, ada kalimat tadi. Di Perpresnya, PPK menilai di Perpresnya. Sedangkan di peraturan LKPP, pejabat penentu kontrak menilai. Ya. Apakah pejabat kontrak itu bisa menilai adanya suatu pemberian kesempatan? Ya kalau dia bisa ya silakan aja. Tapi kalau dia tidak bisa, ya bisalah dibantu oleh siapa? Ya oleh stafnya, teknis, konsultan pengawas atau peneliti kontrak. Ya, jadi kita berpikir secara apa? Secara 4. Maka kita koleksi tadi peraturannya. Oh, pemberian kesempatan itu bisa dilakukan oleh PPK, pejabat pembuat kewenangan di Perpresnya. Kemudian kita baca peraturan LKPP. Ternyata yang bisa menilai adalah pejabat penandatanganan kontrak. Nah, itu bisa dimaknai sama lah. Bisa menilai enggak? Itu adalah peraturannya. Ya udah, kalau bisa ya silahkan. Itu namanya legal. Kita mengkoleksi L legal. Yang kedua, nggak bisa Pak. Secara logika ya sudah dibantu lah oleh siapa? Staf pendukungnya, tim teknis, konsultan pengawas, atau peneliti kontrak. Secara logika, ya gitulah. Hidup itu harus begitu, memakai logika-logika. Jadi kalau Anda ditanya sama auditor, tanya sama APH, Anda sebenarnya keyakinan bisa menjelaskan seperti itu, tidak hanya bicara legal. Ya. Itu bisa Pak, PPK meneliti. Plus kamu bisa nggak menghitung? Nggak tahu Pak. Lah iya gimana itu? Jadi nggak cukup Pak dengan legal, harus yang logika. Yang ketiga, lengkap dokumentasinya. Lengkap selama ini perharinya berapa progres pekerjaannya? Sekian persen Pak, 0,3 dan sebagainya. 0,3. Loh, kalau ini kurang 13%, ya dikalikan aja. Misalkan 0,3 kali 13 mungkin butuhnya sekitar 40 hari. Ya. Kalau kita kasih 50 hari, ya berarti kita nggak ngerti. Ya. Kalau kita kasih itu longgar sekali, berarti gimana pengenaan kontrak kita? Atau ternyata itu bukan secara linear 0,3 Pak. Itu kalau selesaikan tahapan ini Pak, langsung melonjak Pak. Langsung ini 15% Pak. Kalau ini selesai, langsung lagi Pak melonjak 20%. Nah, seperti itu. Jadi tidak tunggal jawabannya. Tidak tunggal jawabannya. Nah, itulah logika-logika yang perlu dibangun. Dan apa? Mendokumentasikan yang selama ini dikerjakan berapa, harus dibuat berita acaranya. Bahwa untuk ke sana perlu sekian, sekian itu perlu dilakukan perubahan. Perubahan apa? Perubahan mungkin penggunaan alat, tenaga, peran dari manajernya, terus modalnya, atau perubahan metode kerja. Misalkan ini pembetonan secara biasa aja Pak, perlu kering 20 hari. Oh, itu harus pakai obat. Kalau pakai obat, misalkan, saya nggak ngerti cara konstruksinya, misalkan itu bisa kering seminggu. Nah, harus dirubah metodologinya itu. Seperti itu Pak. Jadi seperti itulah yang perlu dibangun. Jadi PPK itu atau pengelolaan itu tidak cukup belajar Perpres ya. Jadi harus belajar banyak hal, termasuk aspek tadi, aspek keuangan, anggaran dan sebagainya maupun aspek KPU-an ya. Itu adalah dokumentasi. Kalau dokumentasinya lengkap, kata Profesor Moklis, dokumen itu yang nanti yang akan berbicara. Auditor APH akan segan kalau dokumennya lengkap. Yang keempat, pembayaran lunas, tidak menimbulkan kerugian negara, tidak menimbulkan aliran suap dan sebagainya. 4L ini yang perlu kita bangun. Berikutnya, jaminan pembayaran. Diperlukan kalau ada kontrak-kontrak yang contohnya tahun ini yang akan berakhir di posisi tanggal 25 sampai 31 Desember.
kalau kontrak kita berakhir 15 Desember, tidak diperlukan jaminan pembayaran. Jadi jaminan pembayaran itu karena sudah ditutup pembayarannya sejak tanggal 24. Padahal ini nanti kontrak selesai tanggal 26 atau kontrak selesai tanggal 30, 31. Bagaimana itu pembayarannya? Sudah ditutup. Tidak ada dispensasi. Beda dengan yang di APBD ya. APBD saya tanya, Anda tutup kapan? Saya Pak tutup tanggal 10 Desember. Setelah itu nggak bisa cair, Pak. Saya tanya, benar nggak bisa cair setelah 10 Desember? Bisa, Pak, kalau ada dispensasi. Bisa cair tanggal 30 Desember? Nggak bisa, Pak. Benar nggak bisa? Bisa, Pak. Kalau itu nggak perlu jaminan pembayaran. Kalau di Pemda seperti itu ya. Tapi kalau itu memang konsisten nggak bisa, ya harus buat peraturan bupati atau wali kotanya nggak bisa. Harus memakai jaminan pembayaran. Nah, itu. Tapi jaminan pembayaran jangan dimaknai itu bisa melampaui tahun anggaran. Nggak bisa. Itu hanya berakhir tanggal 31 Desember. Jadi jaminan putus suaranya, Pak. Suaranya hilang. Pak Muklis, kedengarkan suaranya, Pak? Putus kayaknya. Jaringannya Pak Muji mungkin. Oh iya. Dan sambil ditunggu ya Pak Herman. Mungkin jaringan beliau sepertinya lagi gangguan. Ya, siap Pak. Ya. Keluar nih Pak Muji, Pak Narwita. Sambil menunggu Pak Muji, Pak Narwita ya, silakan. Pak Narwita mungkin diskusi nih. Pak Mustafa bisa tuh. Ini sudah bergabung nih Pak Muji. Silakan Pak Muji. Maaf, nggak terputus. Ya. Lanjut Pak. Jaringan. Oke ya. Lanjut Pak Narwita ke pertanyaan berikut. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke Inspektorat NREK nih. Silakan di-unmute. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana ini Pak? Dari Inspektorat NREK Kang. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Aksan Pak. Aksan. Oke, silakan Pak Aksan. Iya. Mau tanya ini tentang pengadaan bukan konstruksi ya. Contoh pengadaan obat Pak. Ada kasus di mana rekanan itu tidak mau didenda 1/1000 dari nilai kontrak. Di mana kontrak pengadaannya itu ada 5 jenis obat. Namun pengadaan yang sudah diadakan itu baru 4 jenis sebelum kontrak berakhir. Nah, 1 jenis obat itu diadakan setelah kontraknya berakhir. Artinya dia mengalami keterlambatan yang 1 jenis obat itu, Pak. Nah, pertanyaannya, apakah BAP-nya dibuat hanya 1 atau setelah ke-5 jenis obat itu diadakan, ataukah 4 jenis yang diadakan sebelum jatuh tempo itu hanya itu yang dibuatkan, atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan dendanya, apakah memang di dendanya itu hanya 1 jenis dari 1/1000 dari 1 jenis obat itu, atau dari nilai kontrak 1/1000 dari nilai kontrak? Karena terus terang rekanannya tidak mau didenda 1/1000 dari nilai kontrak, Pak. Iya.
Cuman memang ada kekeliruan di dalam klausul denda di situ, dia mengambil pilihan di situ selisih dari sisa yang belum diadakan dan nilai kontrak di situ. Nah, di klausul kontraknya, Pak. Mohon di itu. Oke, Jawabannya, silakan, Pak. Silakan Pak Mudi untuk masalah Ya. obat. Mengenai pengadaan obat itu tadi ceritanya misalnya pengadaan obat 2 bulan, pengadaan obat 2 bulan, ya. Oktober, November misalnya gitu ya, Oktober, November. Obat diserahkan sebagian tanggal 20 November. Ya, maka dibuat berita acara, Pak. Diterima obatnya jenis 1-2 tanggal 20 November. Ada lagi yang 3-4-nya tanggal 26 November. Ya, 5 jenis kan baru 4. Yang satu tanggal misalkan 4 Desember. Yang satu ini kita mau terima enggak? Karena melebihi tanggal berakhirnya kontrak. Kita bisa menolak kalau ini karena melebihi tanggal berakhirnya kontrak. Ya. Tapi kalau Bapak mau terima, ya sudah, diterimalah. Dibuat berita acara ya tanggal 4 Desember atas jenis yang kelima, seperti itu. Ya, jadi berita acaranya harus faktual, sesuai dengan contoh-contohnya, seperti itu. Kalau saya sebagai PPK, Pak, tidak akan berbuat seperti itu kalau saya. Saya harus mendetailkan di kontraknya. Saya tanya bagian medis dan sebagainya. Anda perlu obat bagaimana? Pak, saya perlu setiap minggu. Ya, saya tulis di kontraknya. Setiap minggu obat harus dikirim. Berapa persen? 8%, Pak. Semuanya ya atas 5 item. Ya, Pak, atas 5 item 8%. Paling lambat hari apa? Hari Selasa. Jam berapa? Jam 2. Nah, kita tulis obat harus kirim 8% setiap hari Selasa jam 2. Kalau terlambat gimana? Kita kenakan denda. Minggu depan kalau terlambat lagi, kasih lagi surat peringatan. Minggu depan lagi diulang lagi, kasih lagi surat peringatan, bisa diputus kontrak. Seperti itu, harusnya disesuaikan dengan kebutuhannya, sehingga kita tidak dipermainkan oleh situasi atau dipermainkan oleh penyedia. Ya, jadi contoh tadi, berita acara dibuatlah per masing-masing faktanya. Berikutnya mengenai denda. Ya, denda kalau kita lihat, Pak, Perpres ya, atau peraturan LKP hanya berbicara 2 hal. Denda itu dari nilai kontrak atau dari bagian kontrak. Ya, nilai kontrak artinya nilai kontrak dikurangi PPN tanpa PPN atau bagian kontrak. Kalau bagian kontrak ada jelas, Pak, mana-mana yang dimaksud dengan bagian kontrak. Ya. Tidak dari sisa kontrak. Nah, ini lagi karena Bapak tadi telah menulis dari sisa kontrak itu menimbulkan demotivasi. Penyedia santai-santai aja lah, terlambat nggak apa-apa, dendanya di sisa kontrak kecil. Itu yang perlu dibenahi ya. Karena Bapak telah menulis seperti itu, ya bagi penyedia ya kontrak menjadi hukum. Menjadi hukum bagi penyedia fakta sursewanda. Hukum bagi kedua pihak-pihak ya. Penyedia akan ngotot, saya akan mau didenda kalau dari sisa kontrak. Ya. Kembali ada norma aturannya, denda harusnya dari bagian kontrak. Ya. Terhadap hal demikian, Pak. Ya. Ya Bapak sampaikan aja pada LKPP saja lah. Kalau seperti ini saya harus mengenakan denda dari mana? Gitu aja, Pak. Membuat surat aja pada LKPP. Ya. Mengenai masalah denda tadi. Karena tidak memenuhi normanya ya. Tidak memenuhi normanya. Jadi salahnya bukan dari penyedia sebenarnya, salahnya dari kita itu. Ya. Ya, bagi saya akan mengenakan denda dari nilai kontrak. Penyedia bisa marah, Pak, itu dari sisa kontrak kok. Gitu. SKK-nya sudah salah. Ini sengketa ini. Ya. Daripada sengketa, udahlah buat surat aja pada LKPP. Ini dendanya dari mana gitu. Ya. Oke, gitu Pak ya. Oke, Pak Hasan. Sudah jelas ya Pak Hasan. Pak Supriyadi, silakan Pak. Dari Ereng terputus ya mungkin ya. Terus kayaknya sinyalnya mungkin. Pak Supriyadi, silakan di unmute. Ya, silakan Pak Supriyadi. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Perkenalkan dulu Pak sebelumnya. Saya Pak Supriyadi, Pak. Ya. Dari Ngawi, Pak, Kabupaten Ngawi. Oh, Ngawi itu ada Bapak. dua hal, ada 2 hal yang ingin kami tanyakan Pak Muji. Yang pertama terkait dengan regulasi yang dari Permendagri dan Perpres yang terbaru itu yang menyatakan bahwasanya pejabat pendandatangan kontrak itu melekat pada
PA dan PA begitu. Itu yang terjadi dan itu diimplementasikan di instansi kami, Pak. Nah, terkait dengan ini di sisi lain pejabat di dalam Perpres itu kan tugas terakhirnya sampai dengan penerbitan SPPBJ, Pak ya. Nah, terkait dengan ini apabila dikompromikan, kira-kira pengadilan kontrak itu di tangan siapa, Pak? Mengingat pertama yang tadi yang tanda tangan kontrak kan PA-KPA. Sementara di Perpres itu kewenangan PPK itu baru sebatas pada SPPJ gitu, Pak ya. Itu bagaimana nanti? Terus yang kedua terkait dengan pemberian uang muka, Pak. Di dalam dokumen biasanya PPK boleh ataupun bisa memberikan uang muka. Opsional artinya boleh dan juga tidak boleh, itu opsional sifatnya. Nah, ternyata regulasi lain di peraturan pemerintah nomor berapa saya lupa, itu harus seakan-akan uang muka itu kepada usaha kecil itu harus diberikan. Yang besarannya saya kok mendengarkan di satu sisi di dokumen uang muka itu sifatnya opsional, boleh dan tidaknya, tapi di sisi lain uang muka itu kok harus disediakan begitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita lihat undang-undang perbendaraan dan sebagainya, tanggung jawab anggaran adalah di dua, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Ternyata ini nggak bisa ditangani, maka muncullah di sana PPK, pejabat pembuat komitmen. Ya, pejabat pembuat komitmen. Jadi nggak adalah menteri yang menjadi PPK, jadi adalah di KPA dan sebagainya. Ya. Terus di Perpres ya, PPK dibatasi lah sampai dengan tadi, misalkan tadi sampai dengan SPPBJ. Terus siapa yang tanda tangan kontrak? Tanda tangan kontrak berarti ya PA KPA, Pak. PA KPA. Tapi kalau menurut saya sebaiknya KPA saja, sebaiknya, Pak. Kalau menurut aturannya yang tanda tangan kontrak siapa? Boleh PA, boleh KPA, boleh PPK. Ya, kalau saya memilih sebaiknya. Jadi pengguna anggaran itu agar fokuslah memimpin kantornya, berkomunikasi dengan kepala daerah, dengan dewan, dengan pemerintah pusat dan sebagainya. Itu pengguna anggaran. Jadi pengguna anggaran jangan sibuk tasnya penuh kwitansi dan sebagainya. Jadi kepada siapa? Kepada kuasa pengguna anggaran. Kepala bidang itulah yang menjadi PPK. Jangan kepala seksi pelaksana menjadi PPK. Bagaimana dia bisa berkoordinasi dengan inspektorat, diperiksa oleh BPKRI dan sebagainya. Pengalamannya juga baru. Jadi yang sebaiknya adalah KPA. Sebaiknya, Pak. Ini pendapat saya ya, sebaiknya. Kalau sebolehnya, BA boleh, KPA boleh, BPK boleh. Jadi hidup itu jangan sebolehnya. Hidup itu adalah sebaiknya. Hidup itu adalah sebaiknya. Ya, jadi kalau PPK tadi hanya diberi kewenangan sampai SPBJ saja, siapa yang tanda kontrak? Ya KPA lah yang bertanda tangan kontrak. Karena KPA tidak melimpahkan untuk tanda tangan kontrak kepada PPK-nya. Ini kalau mengikuti Perpres ya, kalau mengikuti APBN, ya PPK nggak perlu dikasih pelimpahan, Pak, karena namanya udah komitmen. Karena dia komitmen, dia akan tanda tangan kontrak. Kalau nggak tanda tangan kontrak, namanya nggak komitmen. Kalau di APBN, kalau di daerah, ya mungkin kita lebih mengikuti Perpres tadi, ya di sana. Jadi PPK yang hanya dapat SK-nya sampai SPBJ, maka ya tidak tanda tangan kontrak dia. Tanda tangan kontrak adalah KPA-nya. Jadi dilihat kembali SK-nya. SK-nya. Berikutnya, Pak, mengenai uang muka. Mengenai uang muka, itu kan kalimatnya dapat. Ya, kalau kerjaan-kerjaan di semester kedua, saya cenderung tidak memberi uang muka. Karena semester kedua itu kritis. Harus selesai, karena saya mengharamkan adanya pemberian kesempatan. Jadi kalau masih Bapak Ibu tanya lagi nanti tahun depan pemberian kesempatan, saya heran dengan Bapak Ibu. Bagaimana itu pengendalian kotanya? Jadi jangan sampai tahun depan, kita sudah bertekad lah, tahun depan jangan sampai ada pemberian kesempatan. Itu di atas ini kenapa? Salah satunya adalah tidak memberi uang muka. Yang kedua, kontrak harus berakhir November. Hidup itu harus seperti itu, jangan disiksa oleh pengadaan lah. Ya. Jadi tidak memberi uang muka di tahun depan. Ya. Tidak memberi uang muka di tahun depan. Kalau itu di semester yang kedua. Ya. Tidak ada lagi nanti pemberian kesempatan. Ya. Mungkin bagi sebagian di sini bisa memberi pendapat oleh Perpres, Pak Supriyadi. Misalkan, Pak, kalau untuk usaha kecil gimana? Yang sampai 100 juta, sampai 200 juta, perlu nggak saya memberikan uang muka? Kalau nggak, mereka itu nggak ada modalnya. Itu adalah penilaian Bapak Ibu. Ya, pengalaman
Dan penilaian Bapak Ibu, justru kalau saya kasih pemberian Uamuka, Pak, ini lebih sukses. Nah, jadi pengadaan langsung yang nilai kecil-kecil, yaitu silakan pada penilaian Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu harus menilai mereka. Sikap atau kondisinya mereka baik, Pak. Itu adalah orang-orang kampung saya lah, satu kota dengan saya, satu kabupaten dengan saya, bagus, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau menurut Bapak Ibu, wah ini nggak bisa dipercaya nih, walaupun teman-teman saya, ya udah nggak bisa dikasih uang muka. Ya memang dalam peraturannya, peraturan LKPI nomor 12 tahun 2021 untuk usaha mikro kecil bisa berikan minimal 50%, minimal Pak, bukan maksimal ya, minimal 50%. Nah, kalimat-kalimat itu kan kalimat apa? Boleh Pak, sebolehnya. Sedangkan Bapak berikutnya harus mengukur sebaiknya. Nah, sebaiknya tadi dengan penilaian pengalaman Bapak selama ini, dengan penilaian kondito itu sebaiknya diberi atau tidak. Ah, begitu Pak. Jadi hari ini mantra kita Pak ya, hidup kita itu jangan sebolehnya Pak ya. Kalau Bapak ngikuti mazhab saya ya, hidup itu harus sebaiknya. Kalau aturannya membolehkan Pak, boleh. Ya, tapi hidup ini kan harus sebaiknya bagaimana sehingga kita bisa kerja sukses, banyak kontrak sukses, pengadaan sukses, daerah kita maju dan sebagainya, itu karena sebaiknya Pak. Terhadap asal amalan kita ya, sebaiknya, bukan sebolehnya. Kalau ngikuti Pak Nawirta, lihat YouTube-nya, aturannya boleh, ada pusing kita. Soal-soalnya dilihat, berdasarkan pasal ini boleh, wah boleh terus kalau lihat soal-soalnya Pak Nawirta, itu Pak Nawirta ya. Oke itu Pak. Boleh menanggapi Pak? Ya silakan Pak Supri. Oke. Terima kasih atas tanggapannya. Cuma yang saya tadi yang belum kurang masalah yang saya tanya itu pengendalian kontraknya Pak. Oke lah yang tanda tangan kontrak tadi kan PA atau KPA lah. Yang pengendalian kontraknya itu nanti yang melakukan apakah PPK ataukah PA KPA itu sendiri, itu yang pertama yang terkait dengan itu tadi. Terus yang uang muka, kalau misalkan kita tidak memberikan uang muka, padahal regulasinya harus menyediakan minimal 5%, apakah nanti itu kita nggak dianggap melanggar regulasi, Pak? Seperti itu. Terus satu lagi yang terlewat, Pak. Tadi mengatakan bahwa sebaiknya PPK itu di level eselon 3, berarti minimal satu tingkat di bawah PA KPA, Pak. Kalau misalkan di satu tingkat di bawah PA KPA itu ternyata tidak ada personil yang mempunyai kompetensi menjadi PK, apakah boleh di level bawahnya, Pak? Misalnya setingkat kasih atau kasubag begitu. Terima kasih. Jadi kontrak tadi siapa yang melakukan? Kalau yang tanda tangan PA, Pak, ya berarti PA, KPA, PPK-nya ya semua bertanggung jawab melakukan pengendalian. Kalau itu yang bertanggung kontrak KPA, ya KPA-nya dengan PPK-nya melakukan pengendalian. Terus PA-nya juga pengendalian, monitoring, itu kan anggaran dia. Semuanya, Pak. Jadi semuanya. Ya, gitu. Kalau menurut saya ya semuanya. Jadi pertama, Pak, saya mengajarkan tidak melanggar peraturan. Sebolehnya. Udahlah, yang sebolehnya boleh. Ya. Uang muka tadi, Pak, apakah itu harus diberi? Tidak. Uang muka itu dapat diberi. Ya. Terus berikutnya tadi, KPA. Ya, KPA kalau menurut peraturan bisa menjadi PPK. Ketika tidak punya, bisa di bawahnya bisa, Pak, menjadi PPK. Kalau saya, Pak, sebolehnya tidak. Kalau saya, Pak. Jadi hidup ini, Pak, ingat, Pak, jangan sebolehnya. Jadi kalau mazhab saya, Pak, boleh-boleh aja, Pak. Pelaksana jadi PPK boleh kok, Pak. Kalau dia punya sertifikasi pengadaan, boleh. Tapi kalau saya kepala kantornya tidak, Pak. Harus KPA. Yang tidak punya, copot. Di Pemda saya, Pak, Kota Tangerang, kalau nggak punya, kurangi 7 juta sebulan kalau nggak punya sertifikasi pengadaan. Kalau setahun nggak punya, copot semuanya. Gitu, Pak. Harus keras. Ketika kita keras, Pak, dunia lunak pada kita. Kalau kita lemah, dunia keras pada kita. Nah, nanti teman-temannya Pak Nawirta berbuat keras pada kita. Kalau kita sering lunak. Ya itu salah kita, Pak. Jadi kata kuncinya itu Pak Supriyadi, sebaiknya, Pak. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Supriyadi. Pak Pras, oke, Pak Supriyadi, makasih. Pak Pras, silakan dilanjut, Pak. Pak Pras, silakan. Oke, sudah terdengar, Pak? Dengar, jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Ya, mohon maaf saya nggak bisa buka videonya karena kayaknya jaringannya jelek banget, Pak. Tapi mudah-mudahan terdengar suara saya. Iya, Pak. Perkenalkan saja, Pak, dari mana? Ya, saya dari Kota Kendari, Pak.
Oke. Silakan, Pak. Oke, baik. Pertanyaan saya, Pak Muji, menyambung dari Pak Supriyadi tadi ya, mengenai pejabat penandatangan kontrak ya, topik pertama yang tadi disampaikan Pak Muji. Kalau saya baca, kalau salah saya tolong dikoreksi, sebenarnya istilah pejabat penandatangan kontrak itu di Perpres nggak ada ya. Istilah itu kan baru muncul di peraturan LKPP ya, kalau nggak salah ya. Nanti tolong koreksi Pak Muji kalau salah. Jadi maksud saya begini, tapi muncul di peraturan LKPP juga sepertinya kalau saya baca tidak konsisten ya. Artinya di awal dimunculkan ada istilah pejabat penandatangan kontrak, tapi di belakangnya tidak rutin disebut juga gitu ya. Jadi pertanyaan saya mirip menegaskan dari Pak Supriyadi tadi. Jadi kalau misalnya penandatangan kontrak itu PA atau katakanlah KPA, apakah yang menetapkan HPS itu juga PA atau KPA? Apakah yang memberikan uang muka itu PA atau KPA? Apakah yang mengendalikan kontrak tadi Pak? Misalnya ada perubahan, termasuk misalnya di ujung ada pemberian kesempatan misalnya kalau ada. Apakah juga jadi intinya kalau penandatangan kontrak PA KPA ya pada dasarnya PPK-nya tidur begitu ya. Apakah seperti itu gitu ya? Itu pertanyaannya ya. Tapi ini sedikit pendapat tentang itu. Kalau yang tadi Pak Muji sampaikan, kalau boleh nih, kalau boleh berpendapat, menurut saya PPK itu sebaiknya pejabat fungsional sih Pak. Kalau menurut saya sih Pak, yang ahli gitu Pak. Jadi kalau Pak Muji tadi di presentasi bayangan saya harusnya begitu ya. Jadi PPK itu pimpro Pak, tapi fungsional kira-kira begitu. Ini yang pertama tadi Pak ya. Yang kedua berkaitan dengan pemberian kesempatan. Pertanyaan saya tadi di chat kayaknya juga ada pertanyaan. Membedakan antara pemberian kesempatan itu dengan perpanjangan kontrak misalnya. Jadi kalau misalnya perpanjangan kontrak itu sebelum tahun anggaran berakhir misalnya, atau tidak melewati, apakah itu bisa juga sebenarnya itu diperlakukan sebagai pemberian kesempatan sebenarnya. Memang nanti harus ditelusuri penyebabnya apa gitu ya. Jadi ada bagaimana mendudukkan antara pemberian kesempatan dengan perpanjangan kontrak. Kemudian satu lagi dikaitkan dengan itu, kalau nggak salah di Perpres yang 12 ini ya, Perpres 12 2021 atau di Peraturan Menteri Keuangan itu, ada satu metode lagi, bagaimana kalau pekerjaan itu molor atau tapi khusus kalau dia keadaan kahar gitu ya. Jadi kalau kontrak ada keadaan kahar, itu bisa diubah menjadi kontrak tahun jamak. Kalau dia tadinya kontrak tahun tunggal gitu ya, artinya sebelum tahun anggaran berakhir, tapi karena keadaan kahar, jadi menjadi sedikit complicated gitu ya. Jadi ingin tanggapan Pak Muji lah. Jadi pemberian kesempatan, perpanjangan kontrak, atau mungkin kalau khusus untuk keadaan kahar sebenarnya ada solusi perubahan dari kontrak tahun tunggal menjadi kontrak tahun jamak. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Sebelumnya Pak Pras, kalau boleh tahu di Kendari sebagai apa Pak? Pokja, PPK atau apa Pak? Auditor Pak. Oh auditor, oke. Iya. Terima kasih Pak. Di Pemda atau di BPKRI Pak? Tadi BPKP? BPKP Pak. Oh BPKP. Terima Waduh, kasih Pak. Sama orang BPKP. Berat ini ya Pak. Ngawir tasnya di tes ini. Ini kan di kayak soal tanya jawab ini Pak. Silakan Pak Muji. Ya, ini diskusi sederhana, ilmu saya sedikit ini ya. Tadi Pak Pras mungkin terpengaruh dengan kalimat saya, ada PPK pejabat buat komitmen di Perpres dan ada pejabat dengan kontrak di peraturan LKPP. Ini saya cerita tentang pemberian kesempatan, Pak. Jadi tapi kalau kita buka Perpres 16 tahun 2018, kalimat pejabat buat komitmen, pejabat dengan kontrak ada kan muncul di sana di Perpres 16. Jadi kalimat pejabat penandatangan kontrak itu ada di Perpres 16 tahun 2018. Cuman tadi kalau saya cerita mengenai pemberian kesempatan, penggunaan kalimat kata-kata ini, kalau Perpres bilang pejabat dengan kontrak. Kalau di peraturan LKPP, pejabat pembuat komitmen ya di Perpres yang tadi. Pejabat pembuat komitmen. Sedangkan di
Peraturan KPK pejabat penandatangan kontrak begitu ya. Tapi kalau kita baca sebenarnya di Perpres itu ada pejabat penandatangan kontrak. Tapi kalau kita baca lagi mengenai pelaku pengadaan, nggak muncul lagi itu pejabat penandatangan kontrak. Yang ada adalah PA, KPA, pejabat pembuat komitmen dan sebagainya. Pejabat kontrak nggak muncul. Jadi Pak Pras tadi menilai kelihatannya ada yang tidak komprehensif dan sebagainya. Memang betul terjadi itu. Nanti Pak Muklis biasanya suka memeramaikan hal-hal gitu. Kalau saya udah bosan lah seperti itu. Kalau saya mungkin seirama dengan Kemendagri, KPK itu cocoknya adalah di eselon 3 KPA karena dia punya kewenangan powerful dan sebagainya. Ya. Tidak hanya di level kepala seksi maupun pelaksana. Bisa nggak fungsional? Bisa Pak menempuh fungsional. Tapi menempuh fungsional ini kan menurut saya akankah tercapai fungsional PPK ini? Karena untuk menjadi fungsional PPK ilmunya banyak sekali, Pak. Ilmunya banyak sekali. Ya, mungkin harus belajar sebulan lah bisa terpenuhi semuanya. Kalau lulus semua itu sebulan fungsional. Ya, istilahnya Pimpro. Dulu Pimpro kan 3 bulan dilatih. Pimpro 3 bulan. Kalau saya bayangkan Pak Mustafa dilatih 3 bulan bisa kenal dengan peserta yang lain. Gawat yang bisa lupa istrinya kalau udah 3 bulan. Ya, jadi saya sepakat Pak dengan fungsional seperti itu. Tapi kelihatannya belum sampai ke sana, Pak. Itu. Berikutnya, Pak, mengenai kalau kontrak terlambat dan sebagainya, ya itu pemberian kesempatan karena salahnya penyedia, pemberian kesempatan. Tapi kalau itu bukan salahnya penyedia, seperti ada peristiwa kompensasi, ada keadaan kahar dan sebagainya, kalau bukan salahnya penyedia, bisa diberi perpanjangan kontrak. Bisa, Pak. Bahkan ada aturan Kementerian Keuangan juga bisa diperpanjang kontraknya dan sebagainya. Bisa. Tapi hidup mazhab saya, Pak, kita itu jangan terlena dengan kalimat-kalimat peraturan bisa-bisa itu. Nanti kita sulit mengendalikan, Pak. Kalau bisa kontrak itu dikendalikan aja sejak awal. Ributlah di awal kontrak, jangan ribut di akhir kontrak. Ributlah di awal kontrak. Lebih bagus ini nggak usah ribut, kita bertindak profesional di awal kontrak. Dengan demikian hidup kita tuh enak. Jangan ribut di akhir kontrak, apalagi ada pemberian kesempatan, apalagi ada perpanjangan waktu dan sebagainya. Itu boleh aja, boleh, nggak apa-apa boleh. Tapi kita akan disiksa, Pak. Harus ngejar-ngejar mana itu perpanjangan jaminan pelaksanaanmu dan sebagainya. Nah, penyedia fokus dia menyelesaikan ada penyelesaian kontrak aja, Pak. Pengalaman saya begitu, kejar-kejaran sama penyedianya. Kita yang jadi tersiksa kejar-kejar penyedianya. Kalau tidak lolos nanti kita putus, ternyata udah habis lagi masa berlakunya. Apakah hidup kita harus stres seperti itu? Silakan aja kalau mau seperti itu. Kalau saya nggak mau lah. Saya akan berbuat banyak, ya, tetapi dengan tidak melanggar peraturan. Tidak melanggar peraturan. Kita akan ikut irama boleh-boleh, tapi adalah yang kita ambil adalah sebaiknya. Nah, gitu ya. Jadi hari ini kalau muncul nanti tahun depan masih tanya lagi mengenai pemberian kesempatan, itu berarti gagal. Webinar ini berarti gagal. Muncul lagi pemberian kesempatan. Janganlah. Lanjut, gitu Pak. Gitu ya. Pak Pras, cukup Pak Pras. Ya udah lanjutkan aja Pak. Lanjut Pak Triwidodo, silakan Pak Triwidodo. Pak Triwidodo, silakan. Di-unmute Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Mohon izin Pak Muji, nama saya Triwidodo dari Depok Pak ya. Ini saya mau bertanya terkait ini Pak, kontrak pekerjaan konstruksi ya Pak ya. Di sana ada SPMK Pak, itu tertanggal 6 Juli. Kemudian di dalamnya itu tertulis penyedia itu harus kerja mulai tanggal 7 Juli Pak. Kemudian masa pelaksanaan pekerjaan adalah 160 hari. Nah, yang saya tanyakan terkait BAST Pak. BAST itu ditandatangani paling lambat kapan Pak? Yang apakah harus misalnya tadi 160 hari itu dihitung dari tanggal SPMK-nya yang 6 Juli atau yang yang 7 Juli? Itu yang pertama. Terus yang kedua, BAST itu paling lambat tanggal berapa? Misalnya 160 hari dihitung terakhir adalah Senin 13 Desember. Nah, BAST itu apakah harus sudah ditandatangani pada 13 Desember tersebut atau boleh pada hari Selasanya? Misalnya penyedia baru selesai pada hari Senin itu.
Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Silakan Pak Uji. Ya, ini adalah kita tanda tangan kontrak. Kemudian ada SPMK. Ya, maka berlaku pelaksanaan kerja ini sejak SPMK Pak ditandatangani. Ya, sejak SPMK ditandatangani tambah 160 hari. Ya, sampai dengan serah terima pertama 160 hari. Saya tidak menghitung Pak ya, kata Bapak tadi 160 hari adalah 13 Desember. Ya berarti paling lambat Pak 13 Desember. Jadi berita acaranya dibuatlah paling lambat tanggal 13 Desember. Kalau dibuat 14 Desember berarti Bapak akan kena denda. Ya, seperti itu. Jadi normanya bolehnya adalah 13 Desember. Tapi kalau saya PPK-nya Pak, itu saya ingatkan penyedia kontrak kita kan berakhir 13 Desember. Saya akan datang Pak tanggal 20 November. 20 November. Loh, Pak itu belum 100%. Nggak apa-apa. Nanti kita akan cek. Nah, maka tanggal 20 November kita cek ternyata prestasinya 91%. Ya oke, 91%. Nah, nanti Pak datang lagi tanya penyidik. Iya, kontraknya kan berakhir berapa? 13 Desember. Saya akan datang 10 Desember. Nah, 10 Desember saya datang lagi. Cuma mengukur tinggal kurang-kurangnya nanti 9%. Ya, begitu Pak. Sehingga buat ya berita acara nanti ya tanggal 13 Desember. Kata penyidik, Pak sekarang aja lah 10 Desember Bapak udah selesai. Ya oke. Oke. Kata penyidik, enak Pak hidup ini Pak dengan Bapak. Setiap saya berkontrak Pak dengan Pak Nawirta, Pak Muklis, Pak Mustafa, itu saya serahkan 13 Desember, dia selalu punya alasan. Baru sempat meriksa tanggal 17 Desember. Setelah itu kurang-kurang saya didenda dan sebagainya. Ribut setiap berkontrak ketemu musuh-musuh baru. Karena hidup saya mengikuti sebolehnya. Harusnya kan sebaiknya. Nah, sebaiknya tadi diatur, Pak. Diatur sebaiknya. Tanggal 20 Desember, tanggal 10 Desember. Kalau sebolehnya, boleh 13 Desember. Begitu, Pak ya. Ketika Anda melebihi itu, ya akan dikenakan denda. Boleh dikenakan denda dan sebagainya. Nah, jadi hari ini, gaya kita, Pak, harus diubah. Bukan sebolehnya peraturan, tetapi adalah sebaik-baiknya bagaimana mengelola ini. Ya, karena setiap diri kita kan diuji, Pak ya, diuji dengan apa? Ahsanu amala. Itu hafalannya Pak Nawirta itu kalau setiap malam saya dengar orang menghafal itu. Ya. Oke, Pak Triwidodo, jelas ya Pak Triwidodo. Jadi sebelum habis kontrak PPK harus turun itu supaya nggak telat BAST-nya. Berarti ini ya, kan ini tinggal 2 hari. Berarti itu paling lambat harus Senin itu Pak ya. Kalau misalnya jadi nggak bisa misalnya dia selesai 100-nya itu pengakuan penyedia selesai Senin gitu, terus Selasa baru dicek itu nggak bisa itu ya? Ya kena denda ya Pak. Bisa, cuman nanti kalau 100% ya nggak kena denda. Tapi kalau ada kurang dan sebagainya, kalau Selasa ya, Selasa dibuat berita acara, ya kena denda Selasa. Ini Pak, penyedianya suruh menyerahkan Senin pagi lah. Itu kan penyedia kan sudah menyerahkan 100% sebelum melewati tanggal 13 ya. Besok atau hari ini suruh buat berita acara. Hari ini Pak, kalau saya telepon langsung penyedianya. Penyedia, hari ini Anda buat laporan 100%. Nah, gitu Pak ya. Nanti 13 dicek ya, bener apa enggak gitu ya. Nah, dicek, mungkin nggak sempat mengecek seharian ya bisa selesailah tanggal 15 dan sebagainya. Mudah-mudahan 100% lah di sana. Ketika tidak 100%, situ jadi problemnya. Ya. Bisa kena denda dan sebagainya. Jadi hidup itu Pak, jangan sekedar mengikuti peraturan. Peraturannya boleh 13 Desember. 13 Desember banyak yang kita kerjakan. Ya. Harusnya bisalah dicicil gitu. Iya. Oke Pak. Tapi gini Pak, ada satu yang masih mengganjal saya Pak. Tadi kan ada tanggal SPMK dan di dalamnya itu ada ketentuan harus sudah kerja tanggal 7 gitu Pak. Nah itu tetap dihitungnya tanggal 6-nya Pak ya, bukan tanggal 7 ya? Iya. Itu kalau Bapak tidak clear, nggak jelas, Bapak ini penyedia atau PPK? Penyedia pembantu PPK Pak. Pembantu PPK. Jadi mau ini Bu, buat memastikan nanti sama penyedianya itu, misalnya nih benar dia sampai bekerja itu terakhir pas 160 hari itu menyelesaikannya pengakuan dia ya, dan dari PPK baru bisa ngeceknya kan otomatis dari berikutnya itu kan ya, baru bisa ngeceknya. Nah itu apakah nanti tetap dikenakan denda sehari gitu atau? Enggak. Kalau penyedianya akan tanggal 13 Pak, pertama ini gini, harusnya di awal kontrak itu harus ribut Pak. Kapan sih tanggal PHO-nya itu sebenarnya? Nah, di awal kontrak Pak.
Ini ada tanda tangan kontrak, ini ada SMPMK, ini tanggal mulai kerja dan sebagainya. Kapan tanggal PAO? Ya, itu harus diribetkan di kontrak tanggal berapa. Kalau sekarang masih bingung nggak? Jadi itu harus diributkan di awal kontrak. Jangan ribut di akhir kontrak. Ini berarti kita ribut di akhir kontrak. Ya. Jadi jangan ribut ya, harusnya. Ya, oke. Oke, kalau memang dipastikan tanggal 13, ya penyedia harus menyerahkan selambat-lamanya tanggal 13. Kalau dia menyerahkan melebihi tanggal 13, ya kena denda. Dia serahkanlah tanggal 13, tanggal 5 sore. Yang dihitungnya ini Pak ya, yang dihitungnya laporan dari penyedia itu ya, kapan dia lapor 100%-nya itu Pak ya? Iya. Laporan dia ya. Dia lapor 100%. Bapak periksa tanggal 7 Desember. Tanggal berapa? 17 Desember. Oh, 17 ya. Apakah BAST dibuat sana? Nah, itu berarti penyedia kena denda. Nggak adil dong. Apalagi Bapak jalan-jalan ke Bali kemana baru periksa tanggal 20 Desember. BAST-nya di sana. Berarti terlambat tuh. Kata penyidik saya sudah serahkan 13. Bapak aja lapor aja. Nah, gitu Pak. Sudah jelas ya Pak Tri. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak Muji, Pak Namirta. Pak Ibu apa Bapak ini? Aurel Rasapana silakan. Unmute. Terima kasih. Ini Bapak. Oh iya Bapak. Maaf Pak. Ya silakan ya, Pak. Pak. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih untuk host dan Bapak Muji. Saya dari Pokja di pemerintah provinsi. Ingin menanyakan ini kan yang ditanyakan kebanyakan itu. Provinsi mana Pak? Oh, provinsi NTT tadi. Oh NTT, oke. Silakan Pak, lanjut Pak. Kebanyakan tadi itu kontrak yang dihentikan diputus atau didenda karena kesalahan penyedia. Ini ada pertanyaan menarik dari teman-teman di Dinas PU yang kontrak bukan karena kesalahan kedua-dua pihak gitu. Saya langsung konkretnya ada pekerjaan fisik konstruksi yang melewati tahun anggaran kontraknya. Itu dana pinjaman PT SMI. Nah, konsultan pengawasnya itu hanya didanai dari dana APBD DAU. Nah, jadi sudah direfocusing untuk hanya sampai 31 Desember. Sedangkan misalnya 5 bulan berikutnya itu kontraknya bagaimana? Apakah yang tadi ini kan dananya hanya sampai Desember, dilakukan pemilihan ulang melalui RO, repeat order, atau kita addendum kontraknya untuk yang 5 bulan berikutnya. Demikian intinya Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Bapak ada kontrak konstruksi lah. Misalkan sampai dengan Mei 2022. Ya, pembangunan konstruksi. Kontrak mengawasnya juga sampai ke sana. Namun dari APBD, DAU hanya bisa menganggarkan sampai dengan 31 Desember ini. Bagaimana yang 5 bulan dari konsultan tadi? Ya, konsultan tadi harusnya dicarikan anggaran lagi, Pak. Ini hanya masalah mencari anggaran. Ya oke lah, yang konsultan tadi akan dibebankan dalam APBD 2022. Ya gitu aja, Pak. Mulai pembangunan. Dia tetap bekerja terus saja mengenai masalah beban anggarannya. Jadi satu kontrak itu bisa banyak pembebanannya. Jadi kontraknya konsultan tadi pengawas yang dari bulan apa sampai dengan Desember memakai APBD 2021. Sedangkan nanti yang berikutnya Januari sampai Mei 2022 memakai beban APBD 2022. Ya mungkin masihlah melalui pengusulan dan sebagainya karena terlanjur tidak diusulkan misalnya gitu ya. Ya udah begitu aja Pak. Nggak perlu repeat order Pak. Itu hanya masalah pembebanan saja seperti itu. Tapi kalau itu Pak tahun 2022 juga nggak ada anggarannya kok. Ya kalau nggak gitu berarti Bapak membentuk tim teknis. Tim teknis untuk melakukan pengawasan seperti itu. Ya. Jadi ini bukan masalah repeat menunjuk kembali yang bersangkutan, bukan. Ini kan masalah karena apa? Anggaran aja yang nggak ada karena itu bos. Jadi kontrak semula kan kontrak pengawas kan sama itu sampai dengan Mei 2022. Tapi karena nggak ada ya sudah anggarannya hanya cukup sampai Desember ini, maka dicarikan anggarannya melalui pembebanan anggaran tahun 2022. Nggak perlu repeat order Pak. Ya kontraknya ke sana. Masalahnya nanti kan APBD ini kan kalau sampai ke sana multi-years Pak, multi-years misalnya gitu ya. Itu kan nggak diakui konsultan tadi secara multi-years. Harus saja izin kepala daerah sama dewan. Ya udahlah, dibuatin aja kontrak baru
kontrak baru menghidupkan kontrak yang tadi ya. Ya nggak perlu, sebenarnya nggak perlu repeat order ya, langsung aja dibuatin kontrak ya. Tetapi kalau kondisi konsultan ini tidak bagus dan sebagainya, ya kita pakai alasan repeat order lah. Kalau tidak bagus kinerjanya ya. Yang untuk nunjuk kembali pakai repeat order, ya dia nggak terpilih lah, mungkin begitu. Gitu Pak ya, Pak Aurora. Iya nih Pak Aurora, jelas ya. Halo, ya, ya cukup jelas Pak. Yang saya maksud tadi, apakah Lanjut Pak. ya bisa didengar Pak? Jelas Pak, jelas Pak. Ya. Saya sudah cukup paham tadi yang disampaikan Pak Prof. Muji. Yang jadi pertanyaan saya, tadi kontraknya itu di addendum atau bagaimana maksudnya? Kan ada kontrak yang mengikuti pekerjaan fisik, tapi karena refocusing anggaran hanya boleh sampai 31 Desember. Dananya pasti ada di PU untuk 2022. Cuma apa kontraknya di addendum atau seperti apa nanti teknisnya Pak? Terima kasih. Saya bertanya dulu Pak, kontrak pengawas Bapak buat secara multi-years kemarin? Itu yang saya belum tahu dari PPK di PU. Kalau saya kan di Pokjat, tapi mungkin bisa jadi mereka mengikuti kontrak fisiknya. Pengawasannya 8 bulannya, cuma dihentikan sampai 31 Desember karena mungkin mengikuti ketentuan peraturan perbendaharaan dan keuangan mungkin, Pak. Ya. Jadi kalau seandainya skemanya kontraknya multi-years, ya sudah Pak, kontraknya tadi ya kan hidup lagi Pak, nggak perlu dihidupkan lagi ya. Nggak perlu membuat kontrak lagi, kontraknya hidup lagi dengan melakukan addendum yang semula hanya APBD 2021, sekarang menjadi 2. Bulan sekian pakai APBD 2021, sedangkan untuk nilai-nilai sekian menggunakan APBD 2022. Kalau itu multi-years ya, kalau multi-years karena kemarin di addendum hanya sampai dengan 2021 anggarannya, sekarang ada lagi anggarannya, diteruskan lagi, ya berarti melalui perubahan kontrak saja, melalui perubahan kontrak. Tetapi kalau seandainya ini bukan multi-years, berakhirlah di kontrak tadi di bulan Desember, uangnya juga berakhir tahun depan. Tahun depan ya melalui penunjukan kembali lah dengan melalui proses repeat order lah, melalui repeat order dengan ruang lingkup yang sama, asal kinerjanya bagus. Kalau itu bukan multi-years, mungkin gitu Pak ya skema-skemanya. Oke, Pak Aurora. Ya, baik, terima kasih. Pak Andreas, silakan Pak Andreas di unmute Pak. Ya, dapat dengar Pak? Oke, jelas Pak. Silakan ya, Pak. Mulai hujan ekstrim nih Pak, jadi agak teriak-teriak Pak. Oke, nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Silakan. Ya, izin Pak Muji berpendapat lebih dahulu. Menurut saya Pak, kita kalau mau ribut itu paling depan itu sebenarnya mulai dari perencanaan Pak. Kita bisa ngelihat spesifik dari inputan RUP. Jadi bukan hanya pengadaan kontrak yang penting, tapi kita mesti ributnya dari mulai perencanaan, Pak. Yeah. Jadi kebanyakan perangkat daerah, Pak, udah nge-input RUP, pas ditanya mana gambar dan kontraknya kalau konstruksi, belum ada, Pak. Karena mereka kebanyakan nungguin anggaran dulu, pastikan anggarannya. Itu terjadi di daerah-daerah seperti kami, Pak. Kedua, Pak, setuju Pak, PPK itu sebenarnya pekerjaan yang berisiko dan besar tanggung jawabnya. Sehingga dia mulai dari nyusun perencanaan sampai eksekusi pengadaan kontraknya ada di bawah PPK. Nah, itu Pak, jadi pertanyaan tadi, Bapak sempat ngomong tentang kasih jatun, Pak. Apakah memang bisa, Pak, supaya PPK-PPK yang di daerah-daerah tenang, Pak? Apakah memang bisa diajak kerjasama, Pak? Khususnya kalau di kayak kami kan PMK berarti kejari, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi Bapak tadi agar ditarik lebih dini lagi, bukan diribut di awal kontrak, ributlah di perencanaan. Sepakat Pak. Harusnya juga ributlah ketika membuat kerangka acuan kerja. Ya. Di sana bagaimana nanti itu pembentukan tim sama honor-honornya. Ternyata kita kerjanya memilih konsultan, penyedia konstruksi, honornya Pak Namirta nggak kita pikirkan. Waduh, gimana nanti perjalanan dinas, biaya rapat, honor dan sebagainya. Ya tadi Pak, kalau kerjaan kita berisiko dan sebagainya, ya kita terbuka aja Pak, melibatkan inspektorat, melibatkan
kejaksaan, ya, kita terbuka kepada banyak pihak tadi. Berarti di situ Pak perlu ada biaya rapat, biaya konsumsi dan sebagainya. Kalau kita nggak punya biaya konsumsi, bagaimana undang inspektorat, undang kejaksaan dan sebagainya. Di situ Pak. Jadi kita, kalau itu berisiko sebelum penetapan pemenang kita sampai administrasi seperti ini loh, ya, atau Pak Jaksa seperti inilah. Apalagi ketika Bapak ragu dalam pembayaran administrasi. Ini saya ragu dalam pembayaran administrasi. Kelihatannya konselor pengawas, mohon maaf aja. Konselor pengawas sama kontraktor sering ngopi-ngopi bareng. Jangan mereka berteman ketika kuliahnya sama orang fakultas teknik. Jadi nggak diawasi dan benar. Maka kita panggillah inspektorat, kita panggil kejaksaan. Berarti kan kita perlu konsumsi rapat dan sebagainya. Ya, jadi sepakat Pak, harus dimulai sejak awal. Jadi kita bisa bekerja sama Pak dengan inspektorat, dengan kejaksaan. Bahkan kalau perlu Pak, melibatkan tim pendamping LKPP, tim probite LKPP. Loh Pak, saya pinter kok Pak, saya orang teknik. Tim probite LKPP itu bukan orang-orang teknik. Enggak, jangan begitu Pak. Kita kan pasang-pasang banyak jaring lah. Sehingga hidup kita nyaman. Ya memang agak boros anggaran Pak. Membuat tim-tim, mengundang tim probite dan sebagainya memang boros anggaran ya. Memang ya seperti itu. Hidup tidak seindah omongannya Pak Muji tadi. Hidup adalah sebaiknya. Masih pusing Pak Muji, saya ngomong ikut Bapak spek-speknya. Maka agak perlu sedikit anggarannya ditambah-tambah lah gitu. Begitu ya Pak Andreas ya. Oke Pak Andreas. Kayaknya udah nggak ada yang question lagi nih Pak. Tapi di sini di kolom chat ini ada pertanyaan nih satu Pak yang menarik nih tentang swaklola. Kayak ini Prof Muklis ini yang pas ini. Dari Pak Tarmiji. Izin bertanya, apakah kontrak swaklola kelompok masyarakat yang tidak selesai boleh diberikan perpanjangan kontrak tahun depan karena keterbatasan kemampuan dari masyarakat dan menghindari bangunan yang tidak fungsional kalau diputus kontrak. Nah, gimana ini Pak? Ya, kita serahkan Pak Profesor Muklis aja loh gitu. Swaklola ini. Kenapa Bang? Gimana? Ini ada pertanyaan dari Pak Tarmiji nih tentang apakah kontrak swaklola kelompok masyarakat yang tidak selesai boleh diberikan perpanjangan kontrak tahun depan. Karena bisa. Bisa. Kan pembayaran kan bisa dilakukan di awal kan, tergantung dari kontrak gitu kan. Nanti kalau memang diberikan kesempatan melewati tahun anggaran ya, itu kan nanti kan karena memangnya kan bisa dikembalikan kan gitu ya. Bisa diberikan. Tidak ada denda loh ya. Siap. Kalau untuk sekolah nggak ada denda ya. Ya, siap. Oke, makasih. Ya, ini ada dua yang raise hand, Pak Muji gimana? Kita lanjut 1528. Ya, lanjut ya. Kita dua saja ya. Ini ada tiga Mas. Wah, nambah lagi tiga. Oke, dua ya. Pak Hufaji, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Namirta, Pak Muji, ketemu lagi. Langsung aja mungkin ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi mungkin terkait dengan APH yang bisa kita libatkan. Kebetulan saya rencana tahun depan kita coba membuat kegiatan untuk berhonor Pak. Jadi di anggaran kita siapkan insya Allah mungkin berhonor itu mereka sebagai tenaga ahli atau narasumber. Jadi mereka bisa kita kerjasama lah, itu yang pertama. Yang kedua, saya terkait dengan PPK nih Pak. Kebetulan yang ingin saya tanyakan, saya kebetulan di pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. PPK ini apakah melekat dengan jabatan yang ada di dinas tersebut atau boleh mengambil PPK dari diangkat orang lain dari bukan dinas tersebut sebagai PPK di dinas A misalnya. Kebetulan kan kami di UKPBJ kebetulan banyak kawan-kawan yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa. Nah, kemudian misalnya di dinas A tidak memiliki sertifikat, kemudian bisa mengangkatkah dari kami untuk sebagai PPK di tempat mereka? Ini yang masih saya ada beberapa masih saya pikirkan. Soalnya gini, ada beberapa yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak. Nah, ini yang minta pencerahan aja Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Maaf, satu lagi. Ini masalah PPK. Tadi kan memang banyak istilah di PPK nih Pak. Ada yang pejabat pembuat komitmen, ada yang pejabat penandatanganan kontrak, ada juga pejabat penata usaha keuangan daerah. Nah ini juga agak sedikit yang harus kita luruskan di PPK tersebut. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, silakan Pak Muji. Ya, nanti Pak Muklis tolong melengkapi lah ini. Kalau saya yang menjadi PPK itu sebaiknya KPA. Tidak bersikap pengadilan pun juga boleh. Ya.
tapi sebaiknya bersifat pengadaan lah. Jadi KPA yang bersifat pengadaan, tidak bersifat pengadaan, KPA tadi boleh menjadi PPK sebagai kepala bidang ya, kepala bidang kapak dan sebagainya, dia KPA, dia boleh sebagai PPK, tidak harus bersifat pengadaan. Tapi kalau dia punya sertifikat pengadaan itu lebih bagus lagi. Apalagi kalau dia punya sertifikat yang lain lebih bagus lagi. Kalau saya jangan ngambil dari luar. Kepala bidang tadi yang nggak sanggup, copot kalau saya gitu. Kok kerjaan anggarannya di dia kok dikasih orang lainnya suruh repot-repot. Nah, kalau saya begitu Pak. Ya, jadi mungkin Pak Mulis bisa memberi penjelasan kalau versinya Permendagri 77 itu sebenarnya bagaimana sih itu mengenai KPA tadi, kewenangan KPA tadi. Kalau di sana kan tidak terbaca PPK Pak. Nah, jadi kalau saya sebenarnya setuju Pak dengan Permendagri tadi, kepala bidang lah itu yang sebagai apa penggerak anggaran tadi, yang menyerap anggaran dan sebagainya. Dia powerful lah kalau di situ. Dia bisa bentuk tim dan sebagainya dibanding hanya kalau pelaksana dan sebagainya. Kalau ngambil dari luar, dia kan hanya menggunakan sisa-sisa waktu, Pak. Sisa-sisa waktu. Itu Pak Mulis. Silakan Pak Mulis tanggapi Pak mengenai Permendagri 77. Iya, sepakat sih Pak Muji. Jadi kalau di Permendagri 77 kan sebenarnya sudah jelas ya terkait dengan PA, KPA, PPK itu kan melekat di apa kewenangannya PA, KPA gitu ya. Nah, tadi gimana kalau PPK itu mengambil dari luar gitu kan? Nah, kalau saya sih sepakat dengan Pak Muji ya, efektifnya yang punya anggaran, yang melaksanakan komitmen terkait dengan pelaksanaan itu. Tetapi memang itu tadi saya baca di chat, memang di aturan di peraturan LKPB kan juga membolehkan nih Jafung UKPBJ menjadi PPK. Tetapi kalau menurut saya, ya PPK ya jangan PPK yang rutin, PPK yang memang pekerjaan-pekerjaan yang strategis, yang kompleks, yang membutuhkan kompetensi, sehingga apa namanya bisa saja kalau menurut saya. Tetapi keterlibatan itu ya keterlibatan sejak awal, sudah menyusun anggarannya bagaimana, perencanaannya bagaimana, mempersiapkan. Jadi bukan tiba-tiba ditunjuk PPK nih dari Jafung kita minta, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang rutin, yang biasa-biasa. Nah ini ngapain gitu kan. Jadi ya mungkin saja, tetapi kembali lagi ya dari Jafung PBJ itu pun yang mungkin kalau menurut saya yang strategis, yang kompleks. Nah itu sih mungkin boleh gitu. Gitu sih Pak Muji, masih. Ya, jadi sepakat Pak. Jadi jawabannya kalau Bapak tanya ya boleh-boleh aja Pak. Tapi artinya kan ada penilaian sebaiknya gimana? Bapak bisa ngukur Pak. Cocok nggak omongan saya? Mungkin omongan saya nggak cocok Pak. Diterapkan di daerah Bapak. Oh nggak cocok. Sebaiknya adalah ini ya. Silakan Pak ngambil. Jadi hidup di sini Pak kita tidak melanggar aturan. Kita udahlah. Kita sepakat ya. Boleh sepakat. Yang tidak sepakat adalah yang sebaiknya tadi Pak. Bapak bisa sepakat dengan saya sebaiknya, bisa juga tidak. Karena mungkin pengalaman Bapak, ya Bapak beda dengan yang saya pahami, gitu Pak ya. Jadi dari ini Bapak berpikir sebaiknya tempat saya. Soalnya begini, ini terkait dengan aplikasi yang terbaru dari Kemendagri yang SIPD. Karena ada beberapa yang begitu mereka pindah, ini masih terbawa apa program dan kegiatannya di dinas mereka sebelumnya. Jadi kan melekat dengan jabatan, bukan melekat dengan jabatan, tapi melekat dengan individunya tersebut gitu loh. Terbawa kemana-mana. Jadi kemarin tuh ada yang berpendapat kalau misalnya di Jafung UKPBJ, di Jafung UKPBJ, berarti mereka jelas bahwa mereka adalah PPK untuk kegiatan ini dan tidak akan kemana-mana lagi. Seandainya itu dengan PA atau KPA-nya, seandainya mutasi kan terbawa lagi Pak. Karena saya pernah mencoba begitu membuka, ternyata kegiatan program dan kegiatan itu masih dengan SKPD yang lama gitu loh Pak. Makasih Pak. Siap. Nambahkan mungkin Pak Muji, terkait itu tadi saya kira pasti sangat mungkin terjadi pergantian PA, pergantian KPA itu sangat mungkin. Nah, saya kira itu pasti bisa dirubah Pak di sistem gitu loh. Nah, dikeluarkan dulu pastinya PA yang lama, baru memasukkan PA yang baru gitu. Biasanya kenapa kok nggak bisa dimasukkan nih PA yang baru ya? Karena PA yang lama belum dimasukkan. Saya kira sistem itu masih bisa sih. Gitu sih Pak. Makasih Pak Muji. Iya, ya hari ini Pak Nawirta sebagai host. Kalau Pak Nawirta nggak dikeluarkan ya tetap Pak Nawirta hostnya. Iya betul. Itu udah jelas ya Pak kalau kaji ya. Pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya, dari Pak Arlin ini. Ya udah dua-duanya aja lah, dihabiskan aja. Dihabiskan. Oke Pak Arlin, silakan. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami tanyakan di sini terkait tadi dengan repair order. Apakah kayak ini pengadaan di tahun 2020 ini
karena pertimbangan waktu dari pihak PPK dengan PA, apakah dapat ditunda ke tahun anggaran 2022 meskipun penetapan pemenangnya di tahun 2021, dengan di tahun 2022 nanti anggaran diluncurkan dengan metode repair order. Apakah bisa seperti itu dilakukan? Oke, Pak. Mengenai repeat order ya. Repeat order ini digunakan untuk konsultan. Repeat order ini digunakan untuk konsultan. Konsultan yang ada kelanjutan pekerjaannya, apakah melalui seleksi ataukah melalui penunjukan langsung. Jadi repeat order ini adalah penunjukan langsung terhadap konsultan yang mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang sama, yang kinerjanya bagus, dan sebagainya. Lebih lanjut dibaca aja lah nanti peraturan LKPI nomor 12 tahun 2021. Jadi yang Bapak sampaikan tadi, Bapak tender sekarang, anggarannya belum ada dan sebagainya. Jadi kalau Bapak tender dini sekarang, ya anggarannya belum disahkan, boleh aja. Nanti baru tanda tangan kontraknya ketika anggaran disahkan. Atau ternyata anggarannya menjadi berkurang. Nah ini langkah maju peraturan lagi. Ketika anggarannya berkurang, Bapak menenderkan pengadaan barang 1 miliar, ternyata berkurang menjadi 700 juta. Jadi sekarang dibolehkan adanya negosiasi. Kalau dulu kan batal, kalau anggarannya berkurang batal. Kalau sekarang peraturannya lebih maju lagi, dibolehkan. Bapak tinggal negosiasi. Yang terjadi Bapak sekarang adalah tender, anggarannya nggak jelas, barulah nanti ada anggaran di tahun depan. Kalau menurut saya, ini tidak diwadahi secara tekstual, secara legalnya. Ya, saya tidak memberi komentar, sebaiknya hindari seperti itu ketika tidak ada legalnya. Berat nanti kalau Bapak hadapi dengan auditor APA. Jadi hidup itu harus memenuhi itu tadi Pak, legal, logis, lengkap dokumen, dan sebagainya. Atau Pak Mulis punya pendapat lain? Punya pengalaman seperti ini? Gimana Pak? Jadi tender sekarang anggarannya nggak jelas atau nggak mau dilaksanakan sekarang, mau dilaksanakan tahun depan. Jadi udah terpilih penyidiknya. Nanti aja lah dilaksanakan di bulan Februari. Yang ini seperti itu. Saya kira kan anggarannya sudah berbeda Pak. ya itu jadi pertanyaan lah. Iya. Jadi masalah ini nanti. Saya kira kalau repeat order itu kan pasti berdasarkan juga pengalaman dia sudah mengerjakan yang sama kan gitu kan Pak? Bukan kalau ini ya. Pak Mulis lihat. Kalau repeat order kan jelas kan untuk konsultan yang melakukan penunjuk langsung. Ya. Juga Pak Arwin ini bukan konsultan, untuk konsultan yang lanjutan konsultan lah. Ya. Bisa barang, bisa konstruksi dan lainnya. Begitu ya Pak Arwin ya. Pak Arwin. Pak Arwin, jelas ya Pak Arwin. Ya Pak, jelas Pak ya. Oke, kita lanjut ke Ibu ya, Ibu Amala, silakan Bu. Ibu apa Bapak ini? Nah. Ya. Oh ya, silakan Bu. Dari mana Bu? Dari Kota Bau-Bau Pak. Bau-Bau, oke, silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Muji. Yang pertama Pak, yang mau saya tanyakan, pekerjaan yang sedang berlangsung sekarang, yang berakhir 1 November kemarin. Tapi, jadi PPK-nya itu kepala dinas, Pak. Saya di sini PPTK. Kemudian pekerjaannya itu pekerjaan sumur bor. Sampai dengan 1 November, airnya belum ada. Itu untuk satu pekerjaan. Kemudian untuk pekerjaan yang sumur bor yang satunya lagi, airnya sudah ada, tetapi hanya setengah jam mati. Ditunggu beberapa jam kemudian baru airnya ada lagi. Nah, itu sudah dikasih perpanjangan waktu pekerjaan, tetapi sampai hari ini kondisinya masih tetap sama. Dan saya dimintai pertimbangan, saya menyampaikan bahwa karena di kami Pak itu ada surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan PPTK untuk mengeluarkan anggaran itu. Saya di sini agak takut karena saya pada saat dimintai pertimbangan saya bilang bahwa kalau saya tidak berani menerima pekerjaan ini karena jenis kontraknya lumsung, berarti outputnya adalah air harus keluar. Nah, sedangkan Kepala Dinas selaku PPK seperti memberi lampu hijau kepada kontraktor karena di situ kontraktor disuruh bikin surat pernyataan
dari masyarakat penerima manfaat bahwa mereka bersedia menerima pekerjaan itu dengan kondisi air yang seperti itu. Itu saya mohon sarannya Pak, kira-kira apa solusi yang tepat untuk saya lakukan, karena saya jadi orang jahatnya lagi di sini Pak, karena tidak mau tanda tangan nanti ujung-ujungnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada teman ini Pak yang tersangkut masalah hukum. Jadi dia sebenarnya dia adalah pelaksana dari pembangunan pasar. Dia pelaksananya. Jadi sekarang pasar itu telah selesai. Tepat waktu telah diserah terimakan THO, FHO, kemudian telah diresmikan oleh Bapak Wali Kota dan telah pernah difungsikan oleh masyarakat. Penerima manfaatnya juga yang pengguna los-los pasar itu juga ada, sudah ditetapkan. Itu pada tahun 2017 pekerjaannya. 2019 itu sudah ada dokumentasi-dokumentasi termanfaatkan. Tetapi tahun ini mereka status pelaksana ini Pak, bukan direktur dari perusahaan yang mengerjakan itu. Pelaksananya sekarang ini menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor dengan tuduhan kerugian negara total loss, dengan total loss karena asas manfaat tidak tercapai. Ini hampir sama seperti kasus yang pernah saya alami dulu yang saya konsultasikan juga ke Pak Muji. Sekarang mohon sarannya Pak, ini benar-benar sangat kami jadi takut untuk terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Mungkin itu saja. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muji. Ya, terima kasih. Pak Nawirta, jelas nggak? Soalnya di sini jelas. Jelas Pak. Ya, sekolah. Jadi kalau Bu Amala ini pernah ditipikorkan. Sidang berkali-kali tipikor. Alhamdulillah hasilnya bebas. Ya, ini kan jarang sekali orang bebas di pengadilan tipikor. Jadi puas. Malah ini di sidang di berkali-kali tipikor, hasilnya bebas. Saya salut. Ketika sudah bebas masih mendalami PPJ. Kalau Pak Nawirta sudah trauma lah menghadapi PPJ ini. Sudah gak ada senyumnya lagi lah. Bu Amala ini salut. Kok masih mendalami PPJ? Kalau saya udahlah serahkan aja pada Pak Komplis saja PPJ itu. Masih semangat ya. PPTK karena kabit aja. Ya, jadi saya salut dengan Bu Amala ini masih mendalami kontrak pengadaan dan sebagainya. Padahal pernah ditipikorkan, harus sidang berkali-kali ya. Oke, alhamdulillah lah bisa bebas dari masalah tipikor. Tadi ada pengadaan pengeboran sumur, ya pengeboran sumur. Kontraknya itu turnkey atau tidak? Kontraknya adalah outputnya sampai bisa menghasilkan air atau hanya kerjaan adalah pengeboran lamsam 17 meter untuk yang sana, 14 meter yang untuk sana, 12 meter. Jadi kita lihat bentuk kontraknya turnkey sampai menghasilkan air atau hanya secara lamsam selesai pengeboran. Nah, ketika selesai pengeboran tanpa ada output tadi ya berarti ya nggak masalah karena memang bukan kuasa kita untuk bisa menghadirkan air. Tapi kalau di situ sampai bisa keluar air dan sebagainya turnkey, ya berarti turnkey berarti pembayarannya atas output seperti itu. Ya. Bagaimana nih pilihan di kontraknya? Apakah secara lamsam adalah terlaksananya pengeboran ataukah terlaksana sampai menghasilkan air namanya turnkey? Bagaimana Bu? Sampai menghasilkan air Pak, sampai ya, ada air. Kalau sampai dengan hasil air berarti pembayarannya sampai dengan air. Ketika itu tidak ada keluar air ya berarti risiko penyedia. Jadi kalimat kontrak itu yang kita pegang. Sampai menghasilkan air. Nah, itu ada nggak di kontraknya? Kalau itu tidak bisa menghasilkan air, nggak usah dibayar. Ya. Jadi terhadap kontrak Ibu ini, yang perlu dijaga adalah kalimat tadi, bisa menghasilkan air dan di pembayarannya. Walaupun sudah 31 Desember 2021, kalimat bisa menghasilkan air, sudah dibor di beberapa tempat tidak menghasilkan, ya jangan dibayar. Jangan dibayar. Pak, nanti saya dimarahi kepala dinas saya atau dimarahi penyidik, nggak apa-apa. Apa yang menjadi tanggung jawab Pemda? Ya sudah, serahin aja Pemda. Tuntut aja Pemda ini kalau Anda mau minta pembayarannya. Ya.
Atau mungkin jalan tengahnya libatkanlah inspektorat atau bahkan juga tadi apa kasih datun dan sebagainya. Ini bisa dibayar atau tidak ini? Ya. Ke sana aja kalau misalkan mau apa membagi risiko. Jadi kita pastikan kembali ya apakah kerjaannya ini terpasangnya apa selesainya pengeboran atau sampai menghasilkan air. Kalau kontraknya sampai menghasilkan air berarti tidak bisa dibayar. Kalau menimbulkan kegaduhan dan sebagainya, ya libatkan aja. Ibu kan tidak tahu, tidak bisa dibayar. Daripada gaduh, ya udah libatkan aja inspektorat, kasih data, Pak ini bisa dibayar nggak? Kalau menurut saya nggak bisa. Kita terbuka aja lah mengenai hal ini. Berikutnya mengenai masalah hukum, mengenai pasar tadi total loss. Ya kita pelajari lah apa itu pengertian total loss. Total loss berarti kerjaannya tidak bisa diterima semua. Kalau itu kerjanya separuh tidak bisa dilanjutkan. Ya, pasal tadi kan sudah digunakan. Ya berarti kan tidak total loss. Nah, gitu biasanya masalah hukum dipakai yang paling keras dulu lah. Total loss padahal kenyataannya nggak total loss. Itu tinggal main bukti aja lah. Ya main bukti aja. Buktinya sesuai spek, sesuai volume, kenyataannya ada, digunakan ada, ya gitulah. Mudah-mudahan dengan main bukti tadi tidak dinilai sebagai total loss. Begitu Bu Ahsanul Amalah, saya sampaikan salut pada Bu Ahsanul Amalah yang sidang berkali-kali rekor kalau Pak Nawirta sudah nggak ada senyumnya lagi tuh. Oke Bu Amalah, sudah jelas ya Bu Amalah? Ya, makasih Pak. Oke, waktu sudah 15.47, udah lewat 17 menit ini Pak Muji. Kita sebelumnya kita closing statement dulu mungkin dari Pak Muji untuk ini ya sebelum saya tutup Pak. Ya saya mengulang aja yang saya sampaikan hari ini bahwa hidup kita sebagai pengelola pengadaan atau pelaku pengadaan bekerja atas peraturan sebolehnya. Ya, jangan melanggar tidak boleh. Jadi kita tetap sebolehnya. Ketika sebolehnya, Bapak Ibu kan sudah mengikuti webinar ini. Mulailah naik makomnya, naik levelnya lah. Menjadi bagaimana sebaiknya. Ketika sebaiknya, mudah-mudahan Bapak Ibu akan banyak berbuat ahsanu amala. Amal-amal yang bisa dibanggakan di dunia maupun di akhirat. Demikian, terima kasih. Wassalam. Prof, Muklis mau menambahkan Prof? Enggak, udah. Mualat nanti saya. Oke, kalau gitu saya tutup ya. Alhamdulillah telah sampailah kita di akhir acara kita yang berbahagia ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Muji Santosa, yang telah membagi ilmu dan pengalamannya. Semoga akan lebih bermanfaat menjadi amal dan menjadi ladang amal jariah untuk Bapak Muji Santosa. Udah juga ucapkan terima kasih nih untuk seluruh peserta yang telah hadir dari awal sampai akhir. Nah, untuk sobat-sobat semua yang tertinggal atau ada yang terlewat saat webinar tadi, itu jangan khawatir. Nanti sobat semua bisa menyimak dan menonton kembali acara ini di YouTube-nya MS Training and Consulting. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Nah, Udo juga ingin mengingatkan kembali ini untuk sobat-sobat semua, jangan lupa mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat. Dan sertifikat paling cepat 2x24 jam setelah kegiatan dan dapat di-download di YouTube-nya MS Training and Consulting. Sebelum Udo akhiri, apabila ada kata-kata atau perbuatan Udo yang kurang berkenan di hati sobat-sobat semua, Udo mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.